Pemuda itu turun dari langit, hanya untuk mengintip tubuh gadis itu. Saat kakak itu berjuang melawan dengan sekuat tenaga, kakak delima membawa kamera, melangkah masuk dengan langkah yang menggoda. Namun dia malah mengarahkan lensanya ke putrinya, sampai melihat ekspresi panik gadis itu. Dia baru teringat ada pengintip di lantai itu. Melihat lawan tetap tidak menyesal, maka ibu dan anak itu langsung menggantungnya. Setelah pemikiran mendalam dari kakak delima, dia mengetahui sebuah rahasia besar. Tujuannya datang kali ini, bukan untuk mendekati gadis itu, melainkan untuk kecantikan luar biasa Kak Iliang sendiri. Melihat ekspresi gadis yang sulit dipercaya, kakak Pomegranate malah memanfaatkan kesempatan untuk mencuci otaknya. Yang lebih mengejutkan lagi, gadis itu benar-benar mempercayainya. Kemudian keduanya mulai menyiksa pria itu untuk mendapatkan pengakuan. Melihat itu, pria itu hanya bisa mengakui dengan pasrah. Tuduhan yang sebenarnya bukan miliknya. Ternyata pemuda itu adalah anak bodoh dari keluarga tuan tanah. Bahkan bintang wanita terkenal pun rela menyerah dan menggapainya. Dia tidak mempedulikannya sama sekali. Namun tepat saat dia merebut harta berharga orang lain, itulah awal dari kehidupan tragisnya yang sudah ditakdirkan. Meskipun dia berhasil menghindari pengejaran musuh, tapi kepalanya mengalami benturan keras, sehingga berubah menjadi anak dengan IQ hanya 3 tahun. Melihat pria di depan mata yang tampak mesum, kakak siap langsung mengantarkannya ke kantor polisi. Mengantarnya ke kantor polisi. Kalau masuk penjara, dia akan diperlakukan buruk. Apakah kamu ingin diperlakukan buruk? Tidak terlalu ingin. Kalau begitu kecuali. Kecuali bagaimana? Berikan kami 60.000 yuan. Tapi aku nggak punya. Hubungi orang tuamu, ambil. Siapa orang tuaku? Aku ayahmu. Dia ibumu? Oke. Ayah punya 60.000 yuan. Dia benar-benar menganggap kita bodoh, pukul dia. Bibi ketiga, kenapa kamu pukul begitu? Suara gaduh seperti ini. Tetangga mendengar dan akan melapor polisi. Kamu akan repot. Paman Hong, kamu tidak tahu. Dia mengintip aku mandi. Aku salah. Tapi juga tidak boleh bertindak sendiri. Lebih baik lapor polisi saja. Kamu melapor ke polisi. Hancurkan masa depan anak muda itu. Kalau dia ganti rugi sedikit kan tidak apa-apa. Tapi lihat dia, seperti orang bodoh. Apa dia punya uang? Tapi kalau dilihat dari ini, sepertinya dia juga tidak kekurangan uang. Mungkin dia mengumpulkan barang bekas. Ada dompet dan KTP enggak? Udah pasti bodoh banget ini. Bodoh siapa yang panggil? Kamu. 3 orang bodoh ini yang panggil aku. Ya sudah, lapor saja ke polisi. Bibi ketiga. Kamu yang bekerja paruh waktu itu, bukankah dia akan pulang ke rumah untuk melahirkan? Begini caranya. Biarkan dia jadi pekerja paruh waktu 1 bulan. Makan, tinggal, semua ditanggung. Kerja kotor dan berat semua dia yang kerjakan. Gaji pekerja digunakan sebagai pembayaran. Oke, tidak bagus, pekerja paruh waktu. Minta cuti 2 bulan. Kenapa harus 2 bulan? Tunggu dulu, MA. Kalau dia tiba-tiba mengintip kita mandi lagi. Gimana dong? Kalau begitu, kita bisa nggak mandi? Cepetin pindahnya. Tidak makan. Apakah Anda memberinya makan? Tentu saja sudah. Lobster, abalon, ayam, semuanya sudah saya beri. Bunga salju. Kapan? Saya memberinya makan saat bermimpi. Sudah makan 2 kali lagi. Kalau begitu, berarti dia tidak diberi makan. Kenapa tidak? Semua bilang dia diberi makan dalam mimpi. Ada apa-apa tidak? Kotaknya tidak rusakan. Ibu, sudahlah. Aku cepat-cepat buatkan dia semangkuk mie saja. Kenapa kamu sentuh aku? Cepetan pindah. Kotaknya pecah, kamu yang bayar. Kenapa makan lama banget? Ini mangkuk berapa? Apakah paketnya dimasukkan ke 9 mangkuk? 1 paket 1 mangkuk. Ini yang ke-9. Wang Cai masuk, menggigit orang. Masih makan. Wang Cai, cepat ke sini. Mie sudah habis, kamu tidak dapat makan lagi. Air itu dingin membeku. Tambahkan air panas. Kalian sedang apa? Pergi sana. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Bukankah itu malam itu? Saat kau berbaring di lereng kecil itu, kamu mau apa? Kembalikan jam tangan ini. Mimpi saja kamu. Kalian tahu siapa aku? Tahu kamu tikus. Aku lupa siapa aku. Bohong apa? Pukul dia. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Pegang titik 7 ular berbisa manapun. Pasti akan tunduk.
Hisap darah sampai merah. Lalu gunakan metode jarum pengusir racun. Lalu minum teh penawar racun. Maka bisa sembuh. Dia keracunan. Apa yang kalian lakukan? Kalian siapa? Pemimpin kami digigit ular. Kakak bodoh ini sedang menghisap racunnya. Dia bisa menyembuhkan. Mulutnya sendiri sudah hitam seperti itu. Bagaimana dia bisa sembuh? Bangun, bangun. Benar-benar sembuh. Hampir saja. Kamu mau kemana? Kita mau tutup? Aku mau tutup. Ada yang kena gigitan ular di tempat kita. Dia datang untuk mengambil obat menyelamatkan orang. Lihat obat yang dia ambil, bagus. Benar-benar bisa. Itu kamu. Setengah mangkuk air direbus dengan api kecil selama 1 jam. Tuang 2 mangkuk. 1 mangkuk untukku. 1 mangkuk untuk dia. Bodoh. Bodoh, kamu kenapa? Apakah kamu akan mati? Bergerak. Bangun. Racun yang sangat berbahaya. Racun ular berbisa saja tidak membunuhmu. Kamu cukup hebat. Aku lapar. Lagi lapar, nanti aku masak mie buatmu makan. Jangan sujud padaku. Kalian mau apa? Bos, kami datang untuk minta maaf padamu. Maafkan kami. Hari itu kamu pingsan di lereng. Kami mengambil jam tangan dan dompetmu. Jam tangan kembali padamu. Berikan padaku. Dompet. Dompet kita lihat tidak banyak uang. Hanya saja tidak tahu hilang kemana. Bos, kamu bisa memukul dan menyembuhkan. Mulai sekarang kita ikut kamu. Benar. Baik. Jangan. Mereka di desa ini sebenarnya mencuri dan merampok. Bukan orang baik. Jadi kami sudah memperbaiki diri. Kedepannya kami akan mendengarkan pemimpin. Kami semua akan mendengarkan pemimpin. Wah, katak lucu. Kalian pulang dulu saja. Nanti bos kalian mau cari kalian. Langsung ke rumah kalian saja. Iya. Jangan pergi dulu, nanti datang lagi. Bawakan sedikit obat untuk bos kalian. Sekalian bawa hadiah untuk belajar dari guru. Jam tangan ini bernilai cukup mahal. Aku rasa dia pasti orang kaya. Tampaknya memang punya status. Lebih baik kita serahkan dia ke polisi. Kamu bodoh. Kirim dewa kekayaan ke kantor polisi. Pertama potong 1 luka. Mama, melakukan ini adalah tindakan ilegal. Ini disebut melanggar hukum. Dia terluka, aku menyelamatkannya. Biarkan dia makan enak dan minum yang enak. Masih tinggal di sini. Kalau tinggal di sini, mau bayar atau tidak? Ini disebut melanggar hukum. Lihat saja, dia dipukul olehmu sampai terluka. 1 garis memar. Nanti kalau ketahuan orang lain, mereka akan bilang kamu menyiksanya. Kapan aku pernah memukulnya? Tanya dia sendiri. Apakah aku pernah memukulmu? Pikirkan baik-baik siapa yang memukulmu. Ibuku. Hal seperti ini kamu malah salahkan aku. Serius. Ngomong siapa? Kamu. Orang yang tidak tahu terima kasih. Mulai sekarang biar Wang Chai yang masakkan mie buat kamu. Wang Chai bisa masak mie. Aku bilang sama kamu. Nanti tidak perlu makan mie instan lagi. Aku akan buat kamu makan yang enak. Makan paha ayam. Silakan scan kode sebelum periksa dokter. Setelah periksa dokter, pergi ke supermarket belanja. Belanja banyak, dapat banyak diskon dan potongan harga. Kenapa resep dokternya aneh sekali? 2 bungkus coklat dan 1 bungkus camilan pedas. 3 bungkus mie instan. Lalu baru akar ginseng utara. Dan Angelika, semacamnya. Pernah dengar resep mandarin bebek? Ini dia resep mandarin bebek. Obatnya ada di sana. Di dalam apotek tradisional itu. Yang di atas sana. Beli di supermarket kita. Coba pikirkan, setelah minum obat mulut rasa pahit, apakah harus makan coklat? Ada juga keripik pedas dan mie instan. Itu untuk meningkatkan efek obat. Baik, aku mengerti. Terima kasih, terima kasih. Dukun hebat, aku mau. Semakin besar semakin baik. Ini aku tidak mengerti. Apa yang tidak bisa? Bisa, bisa, bisa. Bukankah kamu dokter ajaib? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Bisa. Kamu tahu sendiri. Mengerti. Mengertikan. Aku ingat sekarang. Aku mengerti, aku mengerti. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian pelan-pelan saja.
Ternyata memang bisa sebesar itu. Bantu aku XXX malam ini. Tapi dia hanya seperti ini hari ini. Besok akan kembali seperti semula. Tidak masalah. X satu hari selalu lebih baik. Daripada tidak pernah X, kan? Tidak mungkin. Bisnisnya sangat bagus. Tentu saja. Apa ini? Dikirim dari grup Long. Surat undangan kerja. Mereka benar-benar mengundangku menjadi sekretaris. Sepertinya Long Jiajun ini tidak seburuk itu. Apakah dia menyukaimu? Kalau begitu, itu memang mungkin. Tapi aku juga tidak takut padanya. Kalau dia berani menyentuhku, aku akan memukulnya. Kalau ada yang mencoba memanfaatkanmu, langsung saja melawan. Buat video dulu. Baru ada bukti, kan? Iya. Apa urusanmu? Tidak melihat wanita cantik. Sudah cukup melihat. Sudah cukup? Ibu Bauer cukup cantik. Pergi sana. Long Jiajun hilang selama ini. Dan orang-orang Long sudah melapor ke polisi. Tapi masalahnya sekarang, di mana sebenarnya orang dari keluarga Long? Lei Wenbiao, kamu bilang kamu punya rencana. Bisakah kamu merebut kekayaan keluarga Long? Semuanya. Kenapa sampai sekarang belum ada kabar? Tiga bulan yang lalu, saya di Jepang. Kami menemukan preman ini. Bagaimana? Apakah kemiripannya sekitar 8 atau 90%? Saat itu saya langsung mencari dokter bedah plastik, agar dia dibuat persis seperti Long Jiajun. Tepat sama. Lalu melanjutkan rencanaku. Tapi sekarang ada satu masalah. Long Jiajun hilang. Kepada semua yang hadir. Apakah dia benar-benar sudah meninggal? Kalau Long Jiajun tiba-tiba kembali. Bagaimana kalau ketahuan? Chimei. Ini Chimei. Kamu dan Honda pergi ke rumah Long. Melindungi Honda dari sisi lain. Di sisi lain, bekerja sama dengan pasukan hitam. Menemukan petunjuk tentang Long Jiajun. Menerima uang orang, membantu menyelesaikan masalah. Ini urusanku. Halo, saya datang untuk melamar. Ini surat lamaran saya. Baik, saya akan memberitahu manajer bagian personalia. Ada apa ini? Di atas sangat bahagia. Aku juga tidak tahu. Xiaoyan, cepat naik untuk merayakan. Nenek Long dan seluruh perusahaan sedang membagikan amplop merah besar. Minum sampanye. Kenapa? Presiden Long sudah kembali. Itu bagus sekali. Kemana Pak Long pergi? Pak Long hilang selama 10 hari. Kami pikir dia diculik. Senang dia kembali. Silakan naik ke lantai 17 dulu. Cari manajer Departemen SDM. Mungkin masih sempat. Dapat angpau besar. Ibu. Jangan khawatir. Aku benar-benar tidak berbakti. Kakak sepupu, senang sekali kau kembali dengan selamat. Kenapa selama 10 hari ini, tidak ada kabar sama sekali, bahkan telepon pun tidak ada satupun. Inilah kehebatan adik seperguruan. Nya. Kali ini aku bersama kakak seperguruan pergi mencari guru, diserang secara tiba-tiba. Pasti perusahaan dan keluarga. Ada pengkhianat di dalam. Jika aku menghubungimu, musuh pasti akan segera mengejar. Sebenarnya aku terluka sedikit di dalam. Harus istirahat selama 7 hari, menggunakan Qigong yang diajarkan guru, untuk menyembuhkan diri sendiri. Jangan sembarangan bergerak. Jadi aku baru mencari senior kemarin. Untuk mengatur semuanya. Hanya dengan mengungkap pengkhianat internal aku bisa muncul. Lalu, siapa sih pengkhianat itu? Aku juga belum tahu. Aku harus cari cara untuk menjerat dia keluar. Tapi di rumah dan di kantor. Ada kamera tersembunyi dan alat penyadap. Semua sudah diambil alih oleh kakak senior. Tuan muda, mau tingkatkan keamanan. Bersihkan semuanya. Kakak senior akan membawa orang-orangnya sebagai pengawal. Dia sendiri jadi manajer pengamanan. Pasti aman seperti ini. Kalau begitu, aku tenang. Ibu, kita cuma umpan untuk memancing Jinao saja. Kakak sepupu, untuk merayakan keselamatanmu. Malam ini aku traktir kamu makan malam. Baik, aku traktir kamu makan malam ringan. Baik. Direktur. Ada apa? Kamu mau mempekerjakan gadis hari itu. Sudah sampai. Mau bertemu dia. Gadis. Gadis yang kehilangan kontak lensanya. Lalu malah diusir sama petugas keamanan. Tuan, kamu masih bilang mau memberi kompensasi. Iya, aku lupa. Tolong panggil dia masuk. Silakan masuk. Kamu sudah datang. Orang ini wajahnya agak mirip dengan orang bodoh di rumahku. Anda pasti Tuan Long Jiajun. Apa kamu tidak kenal CEO? Sebelumnya aku datang. Lensa kontakku terjatuh karena didorong satpam. Aku tidak sempat melihat wajahnya dengan jelas. Kalau begitu, anggap saja kamu sekretaris kedua. Ikuti aku.
Aku pergi dulu. Gadis ini, terlalu kurus sampai tidak beruntung sama sekali. Kamu lihat apa sih? Apa kamu gak suka lihat aku? Tentu saja gak secantik kamu. Kalau aku gimana? Kalian berdua cantik banget. Nanti malam kita ngobrol lagi setelah makan. Gimana? Oke, Jiajun, kamu sebaiknya pulang dulu saja. Istirahat sebentar. Baik. Kamu bajingan. Beruntung sekali soal asmara. Banyak gadis cantik yang mengejarmu. Bercinta dan berpacaran. Dua-duanya, Fei Fei dan Yun Yun. Aku rasa sebentar lagi bisa selesai. Tapi aku tetap lebih suka yang itu. Baoer. Kamu ini, nak. Jangan serakah, makan sendiri. Kalau sudah selesai, cepat bereskan semuanya. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kakak mana berani tidak dengar kamu? Kamu memang pintar. Langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Menurut rencana putra sulung keluarga Lei, kita mulai dengan merencanakan Raja Gedung. Lalu menarik dana dari keluarga You dan Fen, masuk ke dalam. Terakhir, keluarga Lei akan menguasai seluruh keluarga Long, Fen, dan You. Jadi, berapa banyak yang bisa kita bagi? Tenang saja, tidak akan kurang 1 sen pun untukmu. Kalau Bos Lei tidak membayar bagaimana? Kalau dia berani begitu, berarti dia mencari mati. Aku rasa orang yang dipanggil Nolka itu, seharusnya orang kepercayaan keluarga Long. Dia pasti tahu banyak hal. Rahasia Long Jiajun, kan? Apa yang kamu dan Tuan Lei beritahu aku? Hanya permukaannya saja. Aku berada di sisinya. Aku merasa sangat berbahaya. Sebisa mungkin menjauh darinya. Singkirkan dia. Kalau terus begini aku akan. Kamu adalah Fang Baor. Iya, aku memang. Aku sekretaris pribadi bos perusahaan. Nama aku Ka. Halo, hari ini hari pertama aku datang bekerja. Tapi bos tidak ada urusan apa-apa. Semua belum saya atur. Bos juga baru saja kembali. Mungkin dia sedang sibuk. Tapi dia minta kamu jadi sekretaris keduanya. Dia punya pengaturan sendiri. Kalau bicara soal sifat bos, memang agak aneh juga. Aku sudah bertemu dia 3 kali. Dan setiap kali berbeda. Bedanya apa saja? Pertama kali aku ketemu dia. Waktu aku datang wawancara di perusahaan. Saat itu aku didorong oleh satpam. Kacamata kontakku jatuh. Waktu itu dia sangat sopan. Dengan lembut dia membantuku bangun. Kali kedua bertemu dia di lift. Aku sampai malu untuk cerita. Dia agak sedikit nakal. Tidak mungkin bos kita begitu serius. Dia punya 2 sepupu perempuan. Biasanya dia cukup berani. Tapi bos tidak pernah memperhatikan mereka sedikit pun. Kalau begitu, aku tidak tahu. Tapi saat aku bertemu dia 2 kali sebelumnya, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Karena aku tidak tahu seperti apa dia. Tapi hari ini aku bertemu dengan bos yang sebenarnya. Rasanya berbeda dari 2 kali sebelumnya. Masih cukup berbeda. Apa yang berbeda? Mungkin terdengar bodoh kalau aku bilang. Aku merasa bertemu bos hari ini dengan 2 kali sebelumnya. Sepertinya bukan orang yang sama. Kamu benar-benar tidak salah dengar, bos, kali ini dia kembali. Kepribadiannya berbeda dari sebelumnya. Tapi dia tetap dia. Mungkin nyawanya terancam. Dia agak linglung. Kamu maksud bos? Aku nggak bilang apa-apa kok. Sebenarnya aku nggak seharusnya ngomong itu. Kamu anggap saja tidak tahu apa-apa, ya? Aku tidak mendengar apa-apa, tenang saja. Sudahlah, debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Ibu, aku sudah pulang. Merek salju, ngapain? Merek salju. Bantu dia potong rambut. Bukan kamu, bisa nggak? Bisa nggak kamu gunting? Nggak apa-apa kok. Ambil mangkuk sup, tutup aja, kan bisa. Jangan gerak. Kamu cuma anak 3 tahun yang bisa gunting model kayak gini. Model apel, kan? Dia ikannya 3 tahun. Kalau bukan model ini, mau gunting model apa lagi? Lagi pula, dia membantu orang dengan pemeriksaan dokter. Tutup mata dan lihat ke depan. Kamu mau memotong bulu? Bisa nggak? Sudah, jangan bicara lagi. Aku pergi. Mau kemana? Pergi hiburan. Tunggu dulu. Jangan-jangan kamu kerasukan Dewa X. Mau main mahjong lagi ya? Ternyata memang anak perempuanku. Dadah. Udah bilang berkali-kali kamu nggak dengar. Lagi-lagi pergi sama penjual mobil rusak dan preman gendutsan. Setiap kali main mahjong, kamu suka pakai trik-trik. Yang nggak jelas. Hati-hati nanti ketahuan orang. Tanganmu bisa dipotong. Aku ini jago tangan tercepat se-Asia. Ambil 3, buang 3. Aku punya keahlian khusus, tahu. Kalau sering main di sungai, pasti sepatu basah. Hati-hati jangan sampai jatuh. Aku bilang sama kamu, belakangan ini aku dapat banyak uang. Uang itu disimpan di saku. Kalau tidak digoyang, uangnya akan semakin banyak. Sekarang biarkan dia berguling. Jangan sentuh lehernya. Jangan sentuh. Ibu. Aku lapar.
Aku benar-benar dibuat pusing oleh kalian berdua. Baiklah, aku akan memberimu makan di bawah nanti. Sosis. Oke. Giliranmu, cepat. Sudah selesai. 6 kue. Memilih calon istri begitu lama. 8 ember. Pangsan. Wajahmu akhir-akhir ini tampak kurang sehat. Ya, akhir-akhir ini susah tidur. Sampai mata memandang sampai pagi. Rindu aku ya? Rindu kamu. Kalau rindu, harusnya rindu bintang cantik dong. Kalau begitu, kamu pasti makin susah tidur hari ini. Karena aku baru saja dapat triple besar sendiri. Serius nih? Jangan-jangan gak ya? Kalau enggak, gimana dong? Ayo. Lagi besar begini. Tentu saja. Duduk di posisi. Semakin lama duduk, semakin besar. Semua sama. Nama saya Wu Fei. Mau tidak mau, sulit untuk tidak menang sendiri. Sudah bayar, bagus. Mainnya bagus ya. 4 kemenangan besar. Lagi-lagi. Hampir saja. Belakangan ini kamu cukup banyak dapat uang. Seharusnya kamu datang bawa sedikit untuk kami. Kenapa masih datang ke sini cari untung? Aku juga ingin sih. Siapa suruh kalian kayak mesin ATM? Sekali tekan langsung keluar uang. Astaga. Mulutnya kayak diberkati. Menang sendiri dengan 4 naga besar. Gak ada cara lain. Kamu tahu keluargaku. Siapa yang dipuja? Chow Yun Fat. Juga Gigi Leung. Sanggu, kamu sedang keluar X ya? Kamu bilang aku keluar X. Kamu merendahkan martabatku. Menghina kesucianku. Membelokkan jiwaku. Membunuh integritas saya. Saya terkenal. Disebut 3 bibi jujur. Jika saya menemukan 1 sen, saya serahkan ke guru. Jika saya menemukan 1 rupiah, saya serahkan ke ibu. Jika menemukan 100 rupiah, saya simpan. Bukan untuk saya pakai sendiri. Saya tunggu orang itu datang mengakuinya. Kalau kamu bilang begitu, aku akan cari pengacara dan tuntut kalian. Kata kalian aku selingkuh. Ada buktinya. Silakan cari. Kalau nggak ketemu, bayar aku 100 ribu. Cari ada nggak? Kakak 3 nggak ada. Kalian keluar dari sini, X. Aku tidak mau bertarung lagi dengan kalian. Tangkap dia kembali untukku. X yang sudah tua, mau lari lagi. Lanjutkan pukul. Pukul siapa takut siapa, kan? Pukul, pukul, pukul. Aduh, terjadi sesuatu. Pasti Tante 3 dan Gemuk 3 sedang main kartu. Kembali pakai trik lama. Bagaimana ini? Pergi cari Bauer. Kamu bilang rumahmu sebenarnya di mana? Tidak tahu. Bahkan kalau tahu juga tidak mau pulang. Di sini cukup baik. Kenapa? Karena ada kamu. Tapi kamu tidak ingin keluarga kamu. Ingin, tapi aku bahkan lupa siapa mereka. Tenang saja, kita akan mencari perlahan. Pasti bisa menemukan mereka. Kalau aku menemukannya. Apakah aku masih bisa kembali mencari kalian? Tentu saja. Kamu bisa kembali nanti. Sering-seringlah mengunjungi kami. Baiklah. Sayang. Hongbo, kenapa kamu terburu-buru seperti ini? Kenapa kamu masih sempat makan? Ibumu mengalami kecelakaan. Tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Apa yang kalian mau? Jangan lakukan itu. Aku punya radang ginjal. X-ku tidak berharga. Apa maksudmu dengan X-ku? Ini untuk membuatmu tahu. Jangan keluar sembarangan lagi di masa depan. Sejak kecil aku sudah tahu prinsip ini. Hanya saja aku tak bisa menahan diri. Maaf, bos besar. Maafkan aku. Apa yang kau teriakan? Belum pukul kau sudah berteriak. Maksudmu ingin memukulku? Kalau tidak, aku pakai apa? Aku tidak tahu. Untuk soal pilihan ganda, dengarkan pilihan A. Aku akan mematahkan jari-jarimu satu persatu. B. 5 jari sekaligus patah. Aku pilih C. C apa? Tidak mematahkan satupun. Buka mulutmu. Tidak boleh. Mulutku tidak boleh. Dimainkan sembarangan. Tutup mulutmu.
karena takut nanti saat sakit, kau menggigit lidahmu. Kakak 3. Sudah sampai saat ini. Aku punya sebuah rahasia. Aku sudah menyimpannya di dalam hati lama sekali. Aku harus memberitahumu. Rahasia apa? Aku mencintaimu. Sekarang aku tidak akan mematahkan jarimu. Aku akan mematahkan gigimu satu persatu. Kalau begitu kamu gak usah repot, gigi saya semua palsu. Saya bisa kasih satu set lengkap ke kamu. Berhenti, kami sudah melapor polisi tadi. Sudah lapor. Lapor apa? Ibumu sudah tua bangka. Kamu mau lapor? Tidak boleh lapor. Aku bilang sama kamu. Cepat lepaskan Dewiku. Kalau tidak aku, bukan urusanmu. Nanti aku hukum kamu makan semua X. Semuanya untuk aku. Kakak, wajahmu tidak sehat. Kamu susah tidur, kan? Bagaimana kamu tahu? Dia pasti sedang menguping. Lihatlah lidahnya. Lemah energi dan darah rendah. X, urusannya tidak berjalan baik, kan? Iya, benar. Apa yang kamu omongkan di sini? Tidak. Kalau kamu tidak mengobatinya, mungkin kamu tidak bisa tidur selama 7 hari 7 malam. Lalu akan mengalami gangguan saraf. Aliran energi meluap ke atas lalu. Kamu pikir aku akan dengarkan omong kosong ini dari kamu? Kalau begitu, kamu bilang berapa hari sudah tidak tidur dengan baik? Bos, kamu sudah 8 hari tidak tidur nyenyak. Istri bilang kamu tidak X, sudah tidak bisa lagi. Pergi sana. Begini saja. Kamu bebaskan Tante Tiga. Aku akan membantumu sembuh. Kalau tidak bisa sembuh bagaimana? Terserah kamu mau pakai apa. Kalau tidak bisa disembuhkan, Bibi Tiga akan tanpa syarat memberi saya. Kalau tidak, kita tinggal di mana? Mungkin dia ingin tinggal bersamaku. Dia sudah tidur. Kamu pakai sihir apa? Bantu dia masuk? Ya, kalau tidak bangun sampai besok, dia tidak akan bangun lagi. Bantu dia masuk. Kalau kalian lari, bagaimana? Ya, itu tidak akan terjadi. Kami di sini menemani ibu saya. Tunggu dia sadar dulu, baru bicara. Baiklah, ayo pergi. Bos, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan. Cepat, kalian semua harus disuntik 2 kali. Bisa pergi sekarang. Masih menunggu dia sadar. Bodoh, kali ini, kamu sangat beruntung. Menyelamatkan orang yang begitu penting. Nanti, aku tidak akan lagi pakai sapu bulu ayam untuk memukulmu. Langsung pakai sandal saja sangat praktis. Jangan main-main lagi. Kalau begitu, jangan sampai belajar pelajaran. Jangan lagi berjudi. Kalau tidak, akan dihajar pakai sandal. Kenapa kamu tertawa? Seriusan. Aku tutup mulut. Hari ini benar-benar seru minumnya. Musik dari Dida juga keren banget. Kalau kamu senang, aku juga senang. Kamu ini orang. Benar-benar munafik. Hari itu aku membungkus diriku sendiri seperti hadiah. Memanjat ke tempat tidurmu. Pagi-pagi ingin kau peluk aku. Kau bahkan tak peduli padaku. Tapi malam ini begitu penuh gairah. Kau ini palsu. Aku belum bangunkan. Bukankah aku hanya ingin kau untukku? Jingyan langsung melihatku. Waktu itu aku tidak menggosok gigi. Aku takut mengganggu suasana. Kalau begitu sekarang kamu. Apakah kamu mencintaiku? Aku, Long Jiajun, berjanji padamu, pasti akan menikahimu, aku mencintaimu. Kalau begitu kamu tidak boleh mengurusi Yunyun lagi. Jangan pedulikan juga para sekretaris cantik di perusahaan itu. Terutama si Bauer tadi hari ini. Mulai besok aku tidak akan peduli mereka. Bibi. Fei Fei. Kamu tidak pulang tadi malam. Semua ini salah sepupumu. Dia minum terlalu banyak. Dia memaksa aku untuk tinggal dan menjaganya. Jiajun biasanya kuat minum. Bagaimana bisa mabuk? Bukan minumnya yang mabuk,
Tapi orangnya yang mabuk sendiri. Kamu datang untuk apa, Tuan? Aku mengantar kamu ke kantor setiap hari, bahkan melaporkan pekerjaan kepadamu di dalam mobil. Tidak membuang waktu, kan? Iya, iya, iya. Kalau aku mabuk, aku lupa semuanya. Mama, aku duluan pergi ya. Kamu tinggal saja menemani ibuku. Aku merasa bertemu bos hari ini. Dengan 2 kali sebelumnya. Sepertinya bukan orang yang sama. Tante minum teh. Fei Fei tadi malam tidur sama Jia Jun. Atau tidak? Tante tanya apa? Pertanyaan yang malu-malu begitu. Kalau gadis tidak punya dasar perasaan, tidak seharusnya terlalu sembarangan. Kakak sepupu setuju menikahi aku. Benarkah? Bagus. Tidur ini benar-benar nyenyak. Apakah aku tertidur? Kamu tertidur. Iya, kamu sudah tidur lebih dari 10 jam. Makanya kamu terlihat segar. Tak heran kalau merasa begitu nyaman. Kamu harus berterima kasih kepada kami, Dokter Huatuo. Dia membantu kamu dengan akupunktur, baru bisa menyembuhkan insomnia MU. Dokter, kamu benar-benar seperti Huatuo yang hidup kembali. Kalau yang lain, kamu tidak X. Semua sudah sembuh. Kalau ada waktu, datanglah lagi untuk disuntik. Mungkin akan lebih X dari sebelumnya. Ayo, pergi cari istrimu. Urusan lama keluarga. Gimana ini? Sudahlah, sudahlah. Nanti tidak usah main kartu lagi sama dia. Ayo. Hati-hati lain kali. Cepat, jalan cepat. Uang saya. Dadah. Ini kan kalian yang bilang sendiri. Sepakat. Berangkat. Ibu, aku sudah minta cuti setengah hari. Sore ini harus kerja lagi. Kamu kerja saja. Kami pulang untuk bantu orang lain periksa penyakit. Sepupumu Fei Fei itu. Bentuk tubuhnya. Kemarin pasti kamu. Aku. Kamu masih bilang aku. Ngambil gambar selama 2-3 jam. Ada yang nonton, ada yang makan. Lain kali aku nggak mau lagi. Kamu kemampuan syutingnya oke nggak? Pasti oke. Di ponselku. Lepaskan dan lihat. Kamu ini di Jepang. Apakah kamu syuting film dewasa? Kamu punya banyak jurus begitu. Aku adalah ahli dalam menggoda wanita. Wanita seperti ini aku gampang dapatkan. Kalau aku tidak mau, dia tidak akan mau. Tapi sekretaris kecilmu itu. Bauer tidak mudah, kan? Gadis kecil yang pura-pura sopan seperti ini. Kamu harus pura-pura berpacaran dengannya dulu. Setelah dia kena tipumu, dia akan menjadi milikmu. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu kamu pasti pakai trik kotor seperti ini. Dia tidak bisa keluar dari telapak tangannya. Fei Fei sudah menangkapnya. Kapan kamu akan membawa Yunyun juga? Tentang kejadian beberapa hari ini. Nanti aku beritahu kamu. Tetap rekam videonya. Lihat apakah mereka berani. Tidak mendengarkan kita. Baiklah, aku juga akan coba. Aku juga mau coba. Ternyata bos memang tipe orang mesum seperti itu. Untung aku mendengarnya. Mulai sekarang harus sangat berhati-hati padanya. Aku selalu merasa, kakak senior Cime itu, bukan orang baik. Tapi aku tidak menyangka sekarang. Tuan muda juga begitu. Benar-benar tak percaya. Aku sendiri yang mendengar dengan telinga sendiri. Apa bisa bohong? Kalau ini diketahui oleh Long Tai, dia pasti akan marah mati. Tapi berdasarkan statusku, aku juga nggak bisa bilang sama dia. Iya. Kecuali ada bukti. Bukti. Jangan bilang lagi, jangan bilang lagi. Dia pulang. Aku tadi pagi baru saja periksa di rumah sakit. Nanti ke kantorku? Ya, rapikan dokumennya. Senior akan mengantarmu keluar. Bos. Honda. Selama beberapa hari kamu pulang. Apakah kamu sudah menjalankan perintahku? Tentu saja. Buat mereka benar-benar hancur. Salin semua rencana dan berikan padaku. Ingat. Sekarang tidak memungkinkan. Beberapa hari lagi saja. Takut dicurigai orang. Kamu sedang melakukan apa? Jangan khawatir, bos. Aku masih banyak hal yang harus kamu andalkan nanti. Bagus kalau kamu tahu. Aku akan menghubungimu dalam beberapa hari. Yang bernama Lei. Tenang saja. Cari aku. Ada apa? Ada tuan muda. Lihat apa yang Anda butuhkan. Perintah saya untuk melakukannya. Kalau begitu, berikan saya. Gambar desain raja dari raja. Salin satu untuk saya. Saya ingin membawanya pulang dan melihatnya. Apakah ada ruang untuk perbaikan? Gambar itu terkunci di berangkas Anda sendiri. Kamu ambilkan untuk saya. Saya hanya perlu menyalinnya sebentar. Hal kecil seperti ini masih harus saya lakukan. Bukan?
Tuan muda, passwordnya adalah kunci sidik jari Anda. Anda harus mengambilnya sendiri. Hal seperti ini, saya ingin membantu Anda. Tapi saya juga tidak bisa membantu. Iya, iya. Belakangan ini aku benar-benar lupa segalanya. Halo, kakak senior, ada masalah. Masalah apa? Brankas Long Jiajun. Butuh sidik jarinya untuk membukanya. Rancangan lengkap dari Raja Tanah. Di dalam sana. Tidak bisa dibuka tanpa sidik jarinya. Lalu bagaimana? Kita harus menemukannya. Hidup harus bertemu orangnya. Mati harus melihat jenazahnya. Kalau dapat jarinya, kita bisa membuka brankas itu. Bukankah sudah begitu lama? Kalau dia belum mati, pasti sudah muncul duluan. Sekarang kamu mau cari di mana? Kalau tidak ketemu, rencana kita akan gagal. Aku akan cari di kuil hari itu. Kamu beritahu Lei Wenbiao. Suruh pasukan Black Sash datang membantu aku. Tapi harus segera. Karena si Nolka itu sepertinya mulai curiga padaku. Jangan buang waktu. Cari 1 inci 1 inci. Lihat apakah bisa menemukan jejak Long Jiajun. Adakah? Cari cepat. Pemimpin alis merah. Di sini ada bekas darah. Gosok bekas darah ini. Bawa kembali untuk diuji. Lihat apakah itu darah Long Jiajun. Iya. Masih ada. Besok bawa foto-fotonya dengan baik. Tanya di desa sekitar. Lihat apakah ada orang yang mirip Long Jiajun. Kakak perempuan. Pernah lihat orang ini? Ini agak mirip. Dokter ajaib di supermarket Sanggu, kan? Tapi dia tidak secantik dia. Agak terlihat seperti orang bodoh. Tapi dia sangat ahli dalam pengobatan. Lihat, pinggang saya sudah sakit 2 tahun. Setelah beberapa jarum dari dia, jauh lebih lega. Hanya dikenakan 100 yuan. Tapi hari ini harganya naik. 100 jadi 300. Benarkah? Aku pernah dengar tentang dokter ajaib itu. Kalau begitu, tahu nggak di mana nenek tiganya tinggal? Nenek tiga ada di supermarket itu. Lihat dokter, scan kode QR. Selesai periksa, beli obat. Bro, kalau mau ke dokter, harus antre. Kenapa orang ini antre sampai begitu lama? Aku boleh beli akun nggak? Orang pintar pasti langsung tahu. Beli akun. Tentu saja bisa. Periksa dokter 300. Beli akun 300 scan kode. Giliranmu berikutnya. Baik. Silakan. Terima kasih. Baik. Bagaimana dia bisa masuk? Bagaimana dia bisa menyela antrian? Dia bukan menyela antrian. Dia akan segera meninggal. Tentara dan polisi diutamakan. Lagi pula setelah kamu selesai sibuk, kamu masih harus kembali ke kantor polisi untuk sibuk lagi. Iya, benar, 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 benar. Tidak keberatan. Terima kasih semuanya. Sudah keluar. Tante tiga, di rumahmu ada kamar mandi. Toilet tidak dipinjamkan. Kalau begitu, di mana? Di pintu desa. Jauh berapa? 1 jam ke sana. Tinggalkan kotoran dengan baik. Orangnya terlihat familiar. Di mana pernah lihat? Dalam berkas pelaku kejahatan. Sepertinya pernah aku lihat. Aku rasa dia bukan orang baik. Giliranmu, giliranmu. Mama pulang. Senang kamu kembali. Aku ingin bicara denganmu, tentangmu dan Fei Fei. Apa yang mau aku bicarakan dengan Fei Fei? Siapa yang bilang kamu mau menikah dengannya? Fei Fei, kamu benar-benar. Bohong apa sih kamu? Kakak sepupu. Tadi malam kamu begitu, mengatakannya kepada orang lain. Aku tidak membuat cerita apa-apa. Ibu bilang, kalau kita semua setuju, akhir tahun cari hari baik untuk menikah. Jangan terlalu terburu-buru. Kemarin malam kamu begitu buru-buru. Sekarang bilang aku yang buru-buru. Sekarang hal utama adalah mengembangkan raja properti. Kapan sempat menikah sih? Kamu juga nggak mau kita buat acara pernikahan seadanya aja. Kamu bilang setuju nggak? Ma, Jiajun, jam tanganmu mana? Nggak dipakai. Ini ulang tahunmu yang ke-21. Ayah membelikan untukmu. Kamu selalu memakainya untuk mengenang ayahmu. Kenapa tiba-tiba tidak memakainya lagi? Begini ceritanya. Bukankah aku diserang secara tiba-tiba? Jam tanganku sampai hancur. Jadi aku membuangnya. Aku tidak memberitahumu, karena takut kamu sedih. Meski pecah, seharusnya tetap disimpan untuk dikenang. Jiajun, ini bukan gaya kamu. Maaf, Ma, aku salah. Soal Fei Fei, aku tidak bisa memutuskan untukmu. Kamu pikirkan baik-baik sendiri, lalu jelaskan pada dia. Aku juga mendukung kamu mengutamakan karir. Bibi, gadis tidak boleh kehilangan malu. Kalau dia tidak bertanggung jawab, kamu jangan pedulikan dia lagi. Kamu bilang sesuatu dong. Kamu juga sudah dengar, ayo pergi. Dasar bajingan.
Kalau ada waktu aku cari kamu ya. Mama, aku masuk mandi. Halo, aku Ryutai. Aku juga sedikit curiga dengan Jia Jun. Dia agak bermasalah. Siapa? Kalau bukan aku, siapa lagi? Perutku sakit banget karena diare ini. Sejak pulang dari kuil aku terus-menerus buang air besar. Dalam 10 menit aku buang air besar 3 kali. Hingga sekarang aku masih buang air besar. Kamu makan sesuatu yang salah. Bapak John, bajingan itu. Dia menusukku beberapa kali di tangan. Aku sampai sekarang masih buang air besar. Bajingan merah. Long Jiajun, kamu sudah menemukannya. Di desa kecil dekat kuil. Entah kenapa. Dia berdandan seperti orang bodoh. Menjadi dokter di sana. Kalau dia baik-baik saja, mengapa tidak kembali? Mengapa ibunya tidak tahu? Ini juga bikin aku bingung. Datang lagi. Tidak apa-apa. Aku khawatir dia tidak akan kembali. Mungkin dia berencana menjebak kita. Agar kita jatuh ke dalam perangkapnya. Kamu juga tidak salah jika berpikir begitu. Tapi, kita harus menyerah begitu saja. Lebih baik mengambil risiko demi kekayaan dan kemuliaan. Tangkap dia kembali. Tanya dia apa sebenarnya rencananya. Bukankah kamu bilang hari ini ada petugas keamanan yang melindunginya? Kamu bodoh. Petugas keamanan ini bisa 24 jam melindunginya. Kita harus berhati-hati. Tunggu waktu yang tepat sebelum bertindak. Baik. Lagi pula, kita juga punya kartu truf. Kartu truf apa? Ibu dari Long Jiajun. Kalau terjadi sesuatu, aku akan menangkap ibunya. Untuk mengancam dia. Ibu, kamu bilang hari ini ada orang dengan setengah wajah, penuh tanda lahir merah yang datang. Itu lupus erythematosus. Aneh memang. Di sekitar bosku. Ada 2 orang yang setiap hari berkumpul, bersikap pura-pura. Sangat menjijikan. Kalau kamu yang bilang begitu, dia datang pasti ada tujuan. Dia datang untuk menemuinya. Kalau begitu, dia pasti mengenalnya. Jadi dia datang untuk membantu atau menyakiti dia. Itu sulit untuk dikatakan. Tapi aku punya cara. Pasti bisa ditemukan. Cara apa? Ada induknya, tentu ada anaknya juga. Tipu daya wanita. Hanya dengan kamu. Ibu. Dia memang sudah tertarik padaku. Nanti aku akan memanfaatkan kesempatan itu. Lalu berpura-pura. Membuat dia percaya bahwa aku juga tertarik padanya. Nanti tidak ada lagi pertanyaan yang tidak bisa aku jawab. Hati-hati jangan sampai dirugikan. Dirugikan itu tidak penting. Kamu harus merekam video, tahu tidak? Aku tidak seberat yang kamu pikirkan. Aku hanya ingin tahu, apa sebenarnya identitas orang bodoh itu. Selain itu, mereka sebenarnya musuh atau teman. Pokoknya tidak ada untungnya. Pikirkan lebih banyak. Urusan ini serahkan padaku. Tapi beberapa hari ini, mungkin harus di luar kota. Jadi tidak akan kembali. Kalau tidak kembali, ya tidak apa-apa. Kamu harus cepat kembali. Aku merindukanmu. Percaya padaku, aku pasti akan pulang lebih awal. Kalau begitu, aku berikan kamu paha ayam. Jangan pergi dulu. Bodoh, janji padaku. Aku pasti bisa melakukannya. Aku akan pulang lebih awal. Dan setiap makan nanti, akan ada paha ayam untukmu. Jangan bohong padaku. Ini merek kosmetik apa? Yang baru dibeli? Kamu bisa coba. Kalian sedang ngapain? Tidak ada kerjaan. Bauer hari ini berubah total. Tidak ada apa-apa. Hanya mengganti 1 set kosmetik saja. Lebih cantik 10 kali lipat. Kosmetik apa yang begitu hebat? Datang ke kamarku, beritahu aku. Aku mau bicara kerjasama dengan mereka. Aku serahkan padamu untuk mengatur semuanya. Benarkah? Ayo. Sayang. Baru hari ini aku sadar kamu begitu cantik. Kamu adalah yang tercantik di grup long kita. Sudahlah. Kamu lagi punya Nona Fei Fei. Dan Nona Yun Yun. Mereka berdua memeluk dan mengelilingimu. Aku kapan bisa? Mereka yang biasa-biasa saja itu. Bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Kadang-kadang orang berkata bohong. Harus disertai sedikit kejujuran. Supaya orang percaya. Semua yang aku katakan padamu adalah dari hati. Benarkah? Kalau begitu, aku mau tanya sesuatu. Apakah kamu akan jujur menjawabku? Tanya saja. Kamu. Sebenarnya kamu siapa? Aku adalah Long Jiajun.
Aku rasa kamu bukan. Aku punya beberapa kontrak Long Jiajun. Semua ada sidik jarimu di atasnya. Berani nggak kamu menandatangani, supaya aku bisa membandingkannya? Kenapa kamu tanya aku soal ini? Di depan orang nyata tidak berbohong. Sebenarnya aku datang ke Kota Long, juga punya tujuan sendiri. Aku ingin melakukan sebuah transaksi besar. Transaksi besar apa? Long Jiajun ada di tanganku. Dengan sidik jari itu. Bukankah itu yang kamu butuhkan? Aku bisa menjualnya padamu. 30 juta dolar setiap satu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku memang Long Jiajun. Kenapa harus membeli sidik jari sendiri? Kalian mengirim orang ke rumahku mencari Long Jiajun. Tapi pulang dengan tangan kosong. Karena aku berani muncul dan menemui kamu hari ini. Takut apa? Kalian bermain tipu muslihat apa? Aku bisa mengatasi semuanya. Lalu, kamu mau apa? Aku kan wanita. Tak punya ambisi besar. Hanya ingin cincin berlian berkarat besar. Rumah berukuran besar. Cukup tambahkan sedikit uang kecil saja. Saat keluarga Long Jiajun sedang makan daging. Cukup bagi saya sedikit saja. Tidak masalah. Tapi, saya punya syarat. Apa syaratnya? Kamu harus tinggal bersamaku selama beberapa bulan. Lihat, orang ini juga tidak buruk. Asalkan kita bisa ngobrol dengan baik. Hal seperti ini juga bukan hal yang tidak bisa didiskusikan. Kenapa? Long Jiajun ingin menjadi dukun di desa. Dia mengalami kerusakan otak. Pikiran tidak jernih, sedang dirawat di rumah kami. Setelah lukanya sembuh, dia akan keluar untuk menghadapi kamu. Berapa banyak orang yang mendukung dia? 20 ada 2 jalur. Organisasi X kalian itu. Tidak cukup untuk dilihat. Apakah dia mempercayaimu? Pria memang punya kelemahan. Mereka pikir bisa bertahan. Wanita akan selalu mendengarkannya. Benar. Jadi kamu bisa mengendalikannya. Besok malam, kamu suruh orang di sekitarnya. Aku mengirimmu untuk menangkap dia. Bunuh dia. Kita bisa membuka semua brankas. Lalu menghapus jejaknya. Nantinya harta miliknya bisa kita ambil. Sebanyak 50%. Lalu sisanya. Tentu saja orang di belakangku. Keluarga Lei pun ingin mendapatkannya. Kamu tidak ingin mendapatkan 100%. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Bunuh Long Jiajun. Lemparkan kesalahan ke Lei Wenbiao dan Cimei. Begitu. Kita berdua santai dan bahagia. Bukankah itu lebih baik? Biar aku pikirkan dulu. Apakah wanita yang semakin cantik, semakin kejam saat bertindak? Hei 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 sayang. Hei, ibu. Gimana? Aku bilang sama kamu, orang ini pasti bukan Long Jiajun. Sebaliknya, orang bodoh di keluargaku. Bisa jadi Long Jiajun. Yeay. Yo 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 yo. Mau apa? Sangat senang. Tidak tahan ingin menari. Tapi mereka mungkin datang malam ini. Akan menangkap orang bodoh. Lalu membunuhnya. Lalu bagaimana? Haruskah kita lapor polisi? Tidak, kita harus lapor sekarang juga. Tanpa bukti, polisi tidak akan percaya. Begitu. Malam ini pergi ke kantor polisi. Undang Pahu Tua untuk makan malam. Buat suasana. Lalu ajak beberapa teman bodoh itu. Bersikap seperti teman baik. Oh, benar. Siapkan dulu alat. Monitoring di rumah. Rekam semuanya. Dengan begitu kita punya bukti. Baik. Aku akan pulang setelah kerja. Aku akan segera menyiapkannya. Kabar dari mana kamu hari ini rapi dan cantik? Bikin bos besar kita terpikat. Bikin dia tergila-gila. Kalau begitu, memang tidak berlebihan ya. Tuan Cimei, pujianmu berlebihan. Boleh aku bicara sebentar dengan aku dan bos? Aku siapa sih? Kurasa tidak perlu. Saya mana punya hak bicara sama bos? Aku pergi dulu. Kalau aku bilang oke, ya oke. Ayo. Ada apa? Dia bilang malam ini akan membawamu bertemu Long Jiajun. Tidak ada. Bos mereka berdua di depan saya. Honda ah. Apakah kamu ingin memasukkan daging gemuk Long Jiajun ke dalam mulutmu sendiri? Bos, saya tidak berani.
Kamu kira kamu dan gadis desa itu diam-diam melakukan itu? Apa aku tidak tahu soal ini sama sekali? Aku beritahu kamu, aku sudah lama memasang alat penyadap di kantor Long Jiajun. Hei, kamu namanya Baoer, kan? Bawa orangku. Malam ini ke rumah Long Jiajun. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dapatkan 30 juta dolar untukmu. Tapi mulut harus dijaga ketat. Kalau tidak, kau tahu apa yang aku lakukan. Kapan saja bisa menjual XXX. Mereka dari kelompok Cimei sudah tiba. Ini adalah tentara Heisa, dengan tingkat tertinggi. Hitam Sakra Kiangba. Jika melihat Long Jiajun, bunuh tanpa ampun. Makan lebih banyak, ini untuk tumbuh besar. Daging kambing, daging kambing. Makan lebih banyak ya. Baoer kenapa belum? Kembali ya. Nona 3. Kalian bilang belakangan ini ada yang tidak baik terhadap Tabib Hua Tuo gua. Benarkah itu? Benar. Keamanan di sini biasanya cukup baik. Jarang ada orang yang membuat keributan. Tenang saja, tidak ada masalah. Kamu sudah selesai kerja. Aku bilang sama kamu, hotpot yang dibuat oleh Bibi 3 paling enak. Setelah makan, pulanglah. Makanlah lebih banyak lagi. Makanlah lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kakak besar, mau main game saja. Tidak bisa main game. Tidak apa-apa, kami ajarkan kamu. Apakah seru? Ayo pergi. Kalian tidak mau makan lagi. Main game dulu. Orang muda suka bermain. Baoer pulang. Ibu, cepat pergi. Mereka punya senjata. Ada senjata. Kalian siapa aku? Tekan masuk. Jiajun. Jangan sembunyi. Tidak bisa kabur lagi. Keluar sekarang. Dentang, dentang, dentang. Kamu ngapain? Aku tertawa sampai titik sakit. Orang sepertimu memang bodoh. Kenapa aku jadi begini? Kamu kena titik menangis. Kamu dalam masalah. Kamu ini brengsek. Aku bunuh kamu. Kenapa kamu tidak melepas Wang Chai, agar dia menggigit mereka? Siapa itu Wang Chai? Anjing yang kamu pelihara. Aku tidak memelihara anjing. Ah. Bom. Untuk apa? Tutup toko. Main kartu kalian. Siapa yang ikut campur, bunuh saja dia. Kakak. Bodoh. Cari terpisah. Maafkan aku, bodoh. Aku yang menyakitimu. Mereka siapa? Mereka ingin membunuhmu, lalu mencuri uangmu. Aku mana punya uang? Tidak, kamu sangat kaya. Namamu Long Jiajun. Kamu adalah bos dari grup Long. Sangat kaya. Ini berhasil dengan sangat baik. Orang ini sangat setia padamu. Kamu harus ingat dia. Aku awalnya pikir aku bisa membantumu. Tapi ternyata, sekarang malah membuatmu terjebak dalam kesulitan.
Aku tidak takut pada mereka. Aku akan keluar dan mengalahkan mereka. Jangan pergi. Kali ini situasinya berbeda. Mereka membawa senjata. Lalu bagaimana? Berhenti berdebat. Di saat seperti ini, omongan kalian yang tidak penting ini buat apa? Biar aku fokus sedikit. Apakah bisa menyalakan ini? Baik, Bu. Maaf. Mau bantu tidak? Bu, apakah kamu benar-benar bisa mengemudi? Saya pernah mengemudi sekali 30 tahun lalu. Saya bisa mengemudi. Kalau begitu, cepatlah datang dan buka pintunya. Ah, cepat, cepat, cepat. Semangat. Cepat, cepat. Bawa kami pergi. Semangat, semangat, semangat. Kalau tidak, mereka akan mengejar kita. Ini jadi masalah. Bensin hampir habis. Kalau bensinnya habis, bagaimana? Aku akan berhenti di depan. Kalian turun dulu saja. Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Tidak bisa begitu. Aku simpan untukmu. Kalau mau pergi, pergi bareng. Gila. 3 orang bersama. Pergi bertiga, mati juga bersama. Kita turun dulu. Kamu alihkan perhatian mereka. Itu benar. Kita bilang dulu begitu saja. Kalau kamu bilang berhenti, aku rem. Ibu, aku tidak baik. Sudah pergi. Bodoh. Percepat jalan. Bodoh, hati-hati. Ayo pergi, hati-hati. Adik, hari ini kamu tidak bisa lari lagi, kan? Aku tidak kenal kalian. Kalian kejar aku buat apa? Ngapain ngomong segini banyak? Langsung serang aja. Jangan. Orang ini nggak gampang. Kita harus pakai pistol. Dasar bodoh. Dia sudah lempar jauh. Bagaimana cara melukai jari? Benar-benar. Mencari, mencari. Turun dan cari. 50 miliar. Tanah milik perusahaan Long. Bunuh dia untukku. Tentara Hitam Shen. Sebenarnya di mana? Pakaian apa? Sudah lebih dari 10 hari. 10 hari ini aku kemana? Kenapa aku kehilangan 10 hari? Tuan muda, kenapa kau berpakaian seperti ini? Jangan tanya dulu. Aku punya terlalu banyak pertanyaan di hati. Aku akan bertanya dulu. Hari itu aku pergi mengantar guru untuk terakhir kalinya. Aku dikhianati oleh senior. Aku kira aku pingsan selama 1 menit. Lalu aku sadar. Saat aku naik ke dataran, aku sadar itu bukan tempat yang sebenarnya. Pakaian yang aku kenakan berbeda. Memakai pakaian yang terlihat lucu seperti ini. Memotong gaya rambut yang lucu seperti ini. Hanya jam tangan yang ada padaku. Tuan muda, aku percaya kamu memang asli. Apa benar atau tidak? Sejak kamu menghilang sampai sekarang, sudah lebih dari 10 hari. Aku melihat jam tangan dan menyadari. Aku kehilangan ingatan lebih dari 10 hari. Aku sama sekali tidak tahu. Aku pergi kemana? Pergi kemana tidak penting. Bersikaplah seolah orang itu sudah masuk ke dalam rumah. Dia sudah pergi ke kantor. Satu-satunya yang membuat dia berbeda denganmu adalah dia tidak punya jam tangan ini. Orang itu terlihat persis seperti aku. 90% mirip.
Siapa lagi yang datang ke kantor? Kakak tingkatmu itu, setiap hari bersama orang yang pura-pura jadi kamu itu. Berlaku sok tahu di perusahaan. Masih ada satu orang lagi, Tuan Muda. Siapa? Itu kamu yang menelepon bagian SDM. Gadis yang memakai lensa kontak itu. Tapi dia yang pura-pura jadi kamu, palsu itu. Mungkin dia tidak tahu. Bahkan dia dijadikan sekretaris kedua. Gadis itu, apakah dia salah satu dari mereka? Maksud kalian adalah, tadi malam, ada beberapa orang datang mengacau. Kalian sedang makan hotpot. Hotpot daging kambing. Mereka membuka XXX. Petugas polisi Hu Zheng'an dan Lau Hong masih ada, termasuk beberapa remaja di luar sana. Kalian sembunyi di dekat Pangsan. Kalau mereka tidak menemukan kalian, langsung pergi. Kurang lebih begitu. Tapi aku dengar, 10 hari yang lalu, di sini ada seorang tabib hebat. Keahliannya sangat luar biasa. Lalu orangnya, saat pergi, dia hilang dari pandangan. Apa hubungannya dengan kalian? Tidak ada hubungannya sama sekali. Dia hanya di sini untuk berobat. Aku membiarkannya menggunakan tokoku. Lalu dia membagi uangnya kepadaku. Begitulah, tidak apa-apa. Para pembunuh itu. Apakah mungkin mereka mencari dia? Aku bagaimana tahu? Apakah kamu sedang menyelidiki kasus? Apakah kamu yang akan memeriksa? Jika kalian menemukan orang-orang itu lagi, tolong segera beritahu kami. Baik, oke, terima kasih. Sampai jumpa. Baru saja polisi bilang, mereka di dasar tebing, tidak melihat tubuh si bodoh. Itu berarti si bodoh masih hidup. Lalu dia akan pergi kemana? Kamu mau mencari dia. Kamu sakit jiwa. Mencari dia. Pembunuh juga mencari dia. Kami menemukannya. Bersama dia. Pembunuh ingin membunuhnya. Kami juga ikut. Tapi dia sendiri. Lemah dan naif. Sama sekali tidak tahu. Apa bahaya itu? Harus ada seseorang yang memberitahunya. Dan di tempat yang sepi dan terpencil. Dia sendiri pasti akan takut. Kalau nanti perutnya lapar lagi, siapa yang akan memasakkan mie untuknya? Kakak. Di tempat yang sepi dan terpencil. Kenapa dia bisa memasak mie untuk dimakan? Kamu tidak mungkin suka dia, kan? Aku mana mungkin suka dia? Aku cuma berpikir kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Lagi pula, mungkin dia memang Long Jiajun. Nanti kalau kita semua selamat, kita bisa mengantarkannya ke ibunya. Mamanya pasti sangat bahagia. Nanti dia akan beri kamu sejumlah besar uang. Kami menyelamatkannya. Ibunya mengucapkan terima kasih kepada kami, memberi kami uang. Lalu kamu menikah dengannya. Kita tinggal di rumahnya. Menguasai rumahnya. Usir mereka keluar. Lalu semua barang mereka menjadi milikku. Kamu sangat menakutkan. Apa yang aku katakan? Hal yang sangat menakutkan. Aku tidak bicara. Hei, bos siapa itu? Apakah yang ingin membunuh bos kita itu? Tidak tahu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kembali ke kantor di siang bolong. Seharusnya tidak masalah, tapi ini juga sulit dipastikan. Jangan takut. Aku punya alat pelindung diri. Bodoh, 4 pistol pun bisa bikin dia lari. Belum tentu dia lari. Mungkin saja, hancur berkeping-keping dan tidak ditemukan lagi. Tanpa sidik jarinya. Tidak bisa membuka brankas sama sekali. Bro. Kemarin malam sampai heboh begitu. Apakah dia akan mengembalikan kembali ke Longxi? Dia tidak akan kembali. Bukankah ini seperti menimbun bukti? Membuat pura-pura juga sampai habis. Bos. Si kecil itu lari. Kalau dia melapor bahwa aku yang memimpin, aku langsung ditangkap begitu pulang. Aku punya ide. Honda tidak bisa membuka brankas. Dia juga cuma bisa jadi mata-mata internal. Kalau begitu, lebih baik kita cari seseorang yang mereka tidak akan curigai sebagai mata-mata. Siapa? Fei Fei. Dia punya sebuah video yang ada di tangan kami. Kalau aku unggah ke internet, maka dia akan hancur. Jadi aku langsung saja terang-terangan membuat dia jadi mata-mata dalam. Selanjutnya kita akan tahu. Keluarga Long sudah pergi. Cepatlah pergi. Iya. Kakak sepupu, kamu benar-benar keji dan hina. Bagaimana bisa kamu memfilmkan video seperti itu? Membuangnya pun tidak berguna. Aku bisa memberimu lihat. Hanya saja sudah direkam berapa kali, aku tidak tahu. Kalau kamu tidak nurut dengan perintahku, aku akan kirimkan ke keluargamu. Bahkan akan aku unggah ke internet, biar semua orang bisa lihat. XXX putri dari keluarga kaya. Apa untungnya buatmu? Kita kan sepupu.
Aku bukan sepupumu laki-laki. Nama saya Honda. Saya orang Jepang. Yaitu, penampilan saya agak mirip dengan Ryuji. Kalau kamu berani lari, besok malam semua videomu akan tersebar. Apa sebenarnya tujuannya? Apa yang harus aku lakukan agar semua video terhapus? Sangat sederhana. Aku ingin kamu setiap hari melihat Nenek Long. Lihat apakah Long Jiajun pulang atau tidak. Aku ingin tahu mereka. Setiap gerak-geriknya. Kita akan menaruh alat penyadap di tubuhmu. Jika kamu mengkhianati kami akan langsung tahu. Kamu. Bos. Tuan Long. Kamu adalah Fang Baer itu. Saat itu aku masuk lift. Petugas keamanan mendorongmu jatuh. Lalu kamu kehilangan lensa kontakmu. Kamu gak bisa lihat apa-apa. Itu aku. Kamu jauh lebih tampan dari hari itu. Kenapa pagi ini gak masuk kerja? Begitulah keadaannya. Di rumah saya ada sebuah minimarket. Kemarin mengalami sedikit masalah. Ada orang yang datang membuat keributan. Sampai ada yang meninggal. Makanya polisi datang. Kamu dari desa mana? Desa Fang di pinggiran kota. Keluargamu punya minimarket. Ibuku membuka sebuah toko kecil. Dalam beberapa hari ini, apakah aku pernah mengatakan sesuatu padamu? Atau tidak? Bos, pertanyaanmu ini agak aneh. Tuan muda, urusanmu sangat sibuk. Kadang-kadang dia pernah berkata sesuatu, atau melakukan sesuatu. Dia sendiri bahkan tidak ingat. Terakhir kali dia bahkan memukulku 2 kali. Dia sudah lupa semuanya. Kalau begitu tenang saja, kamu pasti tidak pernah memukulku. Jam tangan tidak hilang. Kamu itu bodoh. Tidak. Maksudku adalah, lihat jam tangan di pergelangan tanganmu, sangat familiar. Apakah itu merek Rolex terkenal? Iya, itu diberikan ayahku. Sangat berharga sebagai kenang-kenangan. Oke, bro. Kamu bilang bos mau bicara dengan aku. Ada apa lagi sekarang? Tuan muda, lihat. Rasanya seperti pernah di suatu tempat. Sudahlah, tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi bekerja dulu. Bos, kamu lapar tidak? Mau aku masakan semangkuk mie untukmu? Tidak suka makan mie? Terima kasih. Baik. Tuan muda. Anda terus memandang Fang Baer. Apakah Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya? Rasanya sangat aneh. Seperti sangat akrab dengannya. Tapi juga sangat asing. Sepertinya kami berdua teman. Tapi dia sama sekali tidak mengenalnya. Kalau begitu, pulanglah dan istirahatlah dengan baik. Pengawal sudah diaturkan. Longkai sangat aman. Di rumah, istirahatlah dengan baik selama 2 hari. Mungkin kamu akan ingat sesuatu. Benar juga. Kakak sepupu, kenapa tiba-tiba kamu jadi seketat ini menjaga keamanan? Hati-hati mengemudikan kapal abadi itu ya. Jiajun, kamu tidak pulang tadi malam. Aku pergi ke kota sebelah terlalu malam. Jadi baru pulang pagi tadi. Lupa kirim pesan ke kamu. Maaf, MA. Tidak apa-apa, aku tidak khawatir. Kamu selalu punya pendirian sendiri. Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Mengerti, MA? Kalian ibu dan anak. Sedang main teka-teki apa itu? Bikin aku jadi tidak mengerti. Masih banyak hal yang kamu tidak mengerti. Kenapa rasanya sepupuku? Aneh sekali. Ternyata di rumah juga ada. Mereka memang ingin membunuhku. Hei Ika. Hei Tuan Muda. Di kantor dan rumah juga ada alat penyadap. Tolong bantu aku periksa seluruh perusahaan. Periksa sekali lagi. Cari semua alat pengintai dan penyadap. Semua harus ditemukan. Siapa yang menaruhnya? Orang yang ingin aku mati. Pasti keluarga Lei. Apakah kamu lapar? Mau aku masakan semangkuk mie untukmu? Tambah sosis dan paha ayam.
Aku akan pulang lebih awal. Dan nanti setiap makan, akan ada paha ayam untukmu. Jangan bohongi aku. Aku ingat sekarang. Dia adalah Bauer. Dia memberiku makan mie instan. Masih ada sosis. Dan paha ayam. Masuklah. Bos, kamu cari aku mau kopi. Bukan, aku pengen makan mie instan. Kamu kemarin bilang gak mau makan mie. Hari ini aku pengen makan. Tambahkan sosis dan paha ayam buat aku juga. Baik, aku segera. Yunyun, kamu datang buat apa? Kamu gak sadar ya? Kamu gak lihat aku. Sudah lebih dari 10 hari. Aku pergi ke Eropa bersama idola Korea. Beli banyak barang. Itulah orang Korea nomor 1 idola. Selamat ya. Kamu berhasil mendapatkan bintang. Kenapa kamu ke sini? Aku sudah belikan banyak barang untuk bibimu. Sudah aku letakkan di meja depan. Yang ini akan aku taruh di mobilmu. Merek keren bukan untukku. Coba saja. Mungkin memang cocok. Bos datang. Apa ada orang baru? Tidak sopan sama sekali. Tidak mengetuk pintu. Maaf, tadi kamu tidak ada. Tidak heran Fei Fei menangis karena dimarahi kamu. Ternyata kamu memelihara seekor rubah kecil pulang. Nona Biao, bicara lebih hati-hati. Siapa yang rubah kecil? Nona Biao, bicara lebih hati-hati. Katamu aku rubah kecil. Katamu, rubah kecil. Mie instan apa ini? Makan sesuatu yang penuh lilin. Ambil itu dariku. Jun di rumah kami sejak kecil makan sarang burung dan sirip ikan hiu. Orang miskin seperti kamu makan makanan babi setiap hari. Memang juga. Ambil barang seperti ini. Tangan saya licin. Kamu menyiramku. Tangan saya licin. Long Jia Jun. Aku belum selesai denganmu. Aku cari bibi. Bos, maaf. Sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa, dia terlalu keras kepala. Aku sudah lama ingin mengurusnya. Bauer, aku ingat selama lebih dari 10 hari ini. Aku selalu bersamamu. Kamu bahkan pernah memasak mie instan untukku. Aku ingin tahu apa yang terjadi selama lebih dari 10 hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku takut kalau aku mengatakannya. Kamu tidak akan percaya. Aku akan percaya padamu. Kalau begitu, berikan aku waktu 3 jam sore ini. Aku akan menceritakan apa yang terjadi padamu selama 10 hari ini. Segera pergi. Sepertinya keahlian medis dan kungfuku. Bawah sadar masih ingat. Ibu saya waktu itu mencarikan tempat untukmu. Untuk memeriksa warga desa. Waktu itu aku juga. Setiap hari bawakan makanan untukmu. Ditambah paha ayam dan sosis. Tidak ingat ya? Sayang. Kamu baik sekali. Tidak apa-apa. Yang utama adalah ibuku dia menyembunyikan semua uangmu. Sendiri. Membuatkanmu makanan enak. Itu memang seharusnya. Ayo. Semoga Buddha melindungi kita. Gila aku bisa aman dan selamat. Bukan bos. Jangan panggil aku bos. Aku suka kamu panggil aku gila. Di seluruh dunia, aku hanya mengizinkanmu satu orang. Panggil aku gila. Bisa panggil aku seumur hidup. Siapa yang mau seumur hidup denganmu? Baoer. Kamu satu-satunya gadis. Bukan karena aku Long Jia Jun. Dan bersamaku. Kamu juga begitu baik. Terutama. Saat itu aku tidak punya uang. Gila dan bingung. Apakah kamu masih bisa memperlakukanku seperti ini nanti? Ya, bisa. Orang ini, Long Jia Jun, setiap hari pergi kerja ke kantor. Perusahaan ini sama sekali tidak terpengaruh. Sepertinya memang begitu. Tapi dia juga tidak pernah menyebutkan hari saat dia hilang. Kemana saja mereka pergi? Bukankah dia bersama Bauer itu? Bukankah begitu? Sepertinya tidak. Bauer setiap hari kerja dan pulang kerja. Kakak sepupu jarang mengobrol dengannya. Sehari tidak bisa bicara lebih dari beberapa kalimat. Kadang-kadang malah membiarkan K. Untuk menyampaikan. Mungkin sengaja tidak memberitahu orang lain. Tentang hubungan mereka. Mungkin mereka sama sekali. Tidak ada hubungan. Kemungkinan besar, Long Jia Jun. Sengaja bersembunyi. Membuat rencana jahat. Mudah untuk kita atasi. Lalu kehilangan ingatan. Jadi, Long Jia Jun ini sangat dalam. Tidak menutup kemungkinan. Fei Fei, aku masih perlu minta tolong padamu. Untuk menyelidiki lagi. Tentang Long Jia Jun dan ibunya. Mereka berdua sama-sama licik. Kamu tidak akan menemukan apa-apa. Kalau gadis ini berhubungan baik dengan Long Jia Jun. Dia pasti akan sedikit sombong. Nanti kamu dekati dia. Jadilah temannya. Mungkin bisa mendapatkan informasi.
Aku saja sudah kesal melihat si rubah kecil ini. Benarkah? Netizen melihat videomu. Tapi tidak merasa terganggu. Kamu. Netizen melihat videomu. Tapi tidak merasa terganggu. Iya. Kalian benar-benar nakal. Terima kasih atas kerja kerasmu, Fei Fei. Bos, lalu aku harus melakukan apa? Kamu masih berani bertanya. Kamu memang seorang yang tidak berguna. Apakah sekarang perusahaan bisa menampilkan dua Long Jia-jun sekaligus? Kamu pulang sekarang. Langsung saja menunjukkan jejakmu. Mereka akan segera mengantarmu ke kantor polisi. Soal tembakan itu terbongkar. Kamu akan masuk penjara seumur hidup. Lalu kamu bilang aku bisa apa? Pergi ke rumah kecil yang kuberikan padamu. Bersembunyi selama 1 atau 2 bulan. Kembalikan semuanya seperti semula. Lalu bagaimana dengan uang yang kamu janjikan padaku? Kamu brengsek. Bisa bikin hal seperti ini. Masih minta uang ke saya. Lei Wenbiao, kamu. Sakit? Kalau berani nakal lagi. Aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu. Yunyun. Kakak sepupu, kamu mau aku apa? Bukankah kamu lebih memihak Fang Baer? Tidak mungkin, kan? Hari itu aku tidak enak badan. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Jadi hari ini aku datang khusus untuk meminta maaf padamu. Pertimbangkanlah. Kamu tahu, aku selalu menyukai kamu. Bukan Fei Fei itu. Atau Baor itu. Bukan favoritku juga. Dia begitu kurus. Berbeda dengan tubuhmu yang bagus ini. Memang iya, aku tiap hari ke gym. Apa yang enaknya dari kopi? Ayo, kakak, ajak kamu minum. Minta aku. Kakak sepupu. Kakak sepupu begitu sibuk. Bagaimana bisa sempat datang ke sini? Aku kira kamu gak akan datang. Kenapa? Kan aku gak dendam lagi. Kamu suka Boer. Aku bisa berteman dengannya. Pot bunga ini adalah aku. Sebagai hadiah niat baik. Ini tidak seperti kamu. Orang bisa berubah, kan? Kakak sepupu. Suatu hari, Boer akan jadi istri sepupuku. Aku juga senang untukmu. Kalau suatu hari nanti, pasti akan kundang kamu minum angpau pernikahan. Aku mau keluar dulu. Ada apa dengan aku? Tidak ada, cuma kebetulan lewat kantor. Naik ke atas untuk mengantarkan tanaman pot. Kalau ada waktu lain kita bicara lagi ya. Di Afrika Timur ya. Tunggu sebentar. Aku harus menerima telepon yang sangat penting. Kamu pergi duluan saja. Kalau begitu aku tidak mengganggu kamu lagi. Sepupu. Wakil Presiden Yan, kamu bilang tentang tambang berlian. Ada masalah apa? Runtuh. Berapa banyak orang yang terjebak? Bagaimanapun juga, kita harus menyelamatkan mereka. Aku tahu ini sulit. Tapi nyawa tak ternilai harganya. Kerugian ekonomi sebesar apapun tidak bisa menggantikan itu. Pemasangan alat penyadap kali ini sangat tepat waktu. Tambang berlian Long Jiajun di Afrika Timur. Ledakan besar. Di bawah tanah ini terperangkap ratusan orang. Kali ini dia rugi besar. Ini kabar baik. Ayo cepat beritahu Bos Lei. Kita buktikan dulu. Begitu aku tuntangan, aku bantu kalian. Bantuan sebesar ini. Cepat kembalikan videonya padaku. Kamu dan Fei Fei membantu kami menjatuhkan keluarga Long. Video ini tentu akan aku kembalikan padamu. Penipu. Kamu sendiri tidak cantik. Lalu bagaimana bisa tertipu? Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Ini masuk keluarga Long sampai gila. Tambang berlian ini akan membuat Jiao Jun Long jatuh bangkrut. Nanti siapa yang mau menikah dengannya? Orang itu seperti mendapatkan suami yang bangkrut dan tidak berguna. Kalau tidak mau, turun saja. Jiao Jun pulang terlambat sekali. Sudah makan belum? Aku nggak mood makan. Mama, ada sesuatu yang mau aku bicarakan sama kamu. Tentang bisnis. Kita bicara di luar saja. Kakak sepupu pandang serius soal bisnis. Untung rugi, semua santai saja.
Apa sebenarnya yang terjadi? Itu yang membuat dia begitu tegang. Ada masalah di sana. Berani mengambil keputusan sulit. Bisnis keluarga Jiajun aku serahkan padamu. Kamu yang memutuskan. Aku tak ingin mempengaruhi keputusanmu. Kamu sudah dewasa. Putuskan apa yang harus dilakukan. Keluarga Long kami dalam bertindak harus sesuai dengan hati nurani dan bertanggung jawab pada masyarakat. Meskipun tidak memiliki apa-apa, asal hati merasa tenang. Ibu bisa menjalani hidup bersamamu dengan makanan sederhana dan kehidupan sederhana. Aku ingat ayah pernah menegurku. Uang bisa didapatkan lagi. Reputasi tidak boleh rusak. Hak pekerja tidak boleh dieksploitasi. Saya putuskan pergi ke tambang Afrika Timur. Begitu saja. Oke, langsung rapat dengan cabang. Baik, Tuan Muda. Bibi melihat wajahmu dan wajah sepupumu. Ada apa yang besar terjadi? Menyelamatkan orang adalah yang utama. Yang lain hanyalah yang kedua. Bibi benar-benar berhati mulia. Adik. Jangan bilang begitu. Perusahaan Long ini benar-benar cukup berkembang. Nanti kita buat cabang perusahaan kita. Mengundang tamu kehormatan. Makan, minum, bersenang-senang, saya rasa oke. Saya pikir bisa juga jadi klub. Kedua Tuan Lei, selamat datang di Longxi. Tuan Long sudah menunggu kalian semua. Ucapan ini pantas. Dia ada urusan yang ingin dia minta dari saya. Tentu saja harus menungguku. Silakan masuk, kalian semua. Bukankah ini gadis pasar desa yang didekati Long Jiajun? Itu. Lumayan cantik juga. Tolong bicara dengan lebih sopan. Sudahlah, Bauer. Aku memang bicara seperti ini. Kalau tidak senang, kita bisa kembali. Benar. Silakan masuk, teman-teman. Kakak Wen Biao, silakan duduk. Aku akan membuat teh. Kamu pemeran utama wanita. Bagaimana kamu bisa pergi? Long Xiao, keluarga Long kalian selalu menjadi yang terkuat di pusat perbelanjaan lokal. Kenapa hari ini terlihat buru-buru mencari saya? Ada keperluan apa? Kami dari keluarga Long sedang melakukan sedikit perubahan pada perencanaan keseluruhan. Awalnya berencana mengambil 70% saham di King of Kings. Kembangkan sepenuhnya. Lanjutkan modernisasi kota. Tapi sekarang kami ingin di bidang lain. Perkuat penelitian dan pengembangan. Jadi, kami berencana mengurangi 70% menjadi 50% agar keluarga Lei, pemimpin tertinggi dari raja-raja setempat. Entah apakah Kawen Biao. Anda tertarik? Keluarga Long ini. Kapan akan menyerahkan posisi pemimpin? Apakah pernah? Tidak pernah sekalipun. Lalu kenapa kali ini? Ingin kita jadi bos besar. Kami hanya ingin memperluas penelitian teknologi. Terutama di bidang kecerdasan buatan. Penampilanmu hari ini sangat tulus. Sungguh sayang kalau tidak jadi aktor. Aku hampir tertipu olehmu. Wen Biao, apa maksudmu ini? Kamu pikir tambang berlian di Afrika Timur ini? Tebalnya tanah runtuh besar sekali. Kami tidak tahu. Kalau kamu tidak keluarkan 200 miliar, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Semua eksekutif di sana. Semua harus bertanggung jawab secara pidana. Kamu juga tidak bisa lepas dari keterlibatan. Memang ada hal seperti itu, tapi kami sudah menemukan solusi. Kami punya arah sendiri. Masih saja berkelit. Tuan Long, dulu kau selalu membuatku malu. Kali ini jarang-jarang bertemu. Kau yang minta padaku. Kau kira aku akan memaafkanmu. Raja Tanah, aku rela melepaskannya. Bagi keluarga Lei, itu juga keuntungan besar. 20 miliar. Dapatkan 50% saham lebih banyak. Sangat berharga, kan? Aku tahu, sangat berharga. Tapi kami tidak akan membeli. Kami tidak akan mati. Kamu kekurangan 20 miliar ini. Keluarga Long akan kehilangan reputasi. Kamu akan menjadi penjahat internasional. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Begitu. Aku akan keluarkan 20 miliar. Bukan hanya kamu yang pegang. 50% saham. Aku mau kamu pegang. 70%. Semua sahamnya. Aku tidak akan beri kamu satu pun. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku belum selesai bicara. Kamu sudah beberapa kali membuatku malu. Kali ini aku akan membuatmu menyajikan teh. Dan meminta maaf padaku.
Kakak Wen Biao. Pertama, aku hormati kakak seniormu. Kakak senior. Manis. Ayo. Adikku. Saudara Wensin. Saudara Wen Biao, habiskan gelas ini. Kita jadi teman. Enaknya. Tidak enak, ya. Kalau tidak enak, aku juga minum. Seorang pria sejati mampu menahan dan mengalah. Pacarmu tampaknya tidak bahagia. Keluar. Wensin. Panggil orang di bawah untuk tanda tangan kontrak. Langsung tanda tangan besok pagi. Orang lain menunggu uang untuk menyelamatkan nyawa. Bro. Aku rasa keluarga Lei dan keluarga Long. Apakah kita harus mengadakan konferensi pers? Untuk menjelaskan tentang Long Jiajun, yang melepaskan semua haknya sebagai raja tanah. Dan juga keluar dari industri properti lokal. Bisa begitu. Kalau bisa, saya bersedia. Aku lihat kamu, seperti anjing yang kehilangan rumah. Aku sangat bahagia. Sangat menyenangkan. Tak disangka orang kaya. Juga punya banyak masalah. Hari ini aku lihat Jia Jun di luar. Dihakimi orang. Dia tetap harus menahan rasa malu. Hatiku benar-benar sakit. Jangan dulu sakitnya, kau bilang dia bangkrut. Bagaimana ya, di sini? Dia semacam bangsawan yang merosot. Hanya saja orang-orang membicarakan ini. Tak bisa tidak mengejeknya. Untunglah, kalian tidak sampai berhubungan. Kalau digabungkan, pasti akan jadi buruk. Tak ada bedanya. Sudah selesai. Mama, aku bukan maksud seperti itu. Maksudku adalah, bahkan jika dia kembali menjadi orang bodoh itu, aku tetap mau bersamanya. Sekarang bukan saatnya makan sate, ya? Di mana ada makanan, di situ aku makan. Pokoknya aku sudah mengikuti dia. Kalau bukan karena takut mengganggu pekerjaannya, aku malam ini sebenarnya tidak mau kembali. Aku bilang padamu, bersama orang bodoh ini, lebih bodoh dari orang bodoh, bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan sepertimu? Mama, kamu tidak mengerti. Tentang Afrika, sebenarnya dia bisa saja. Tidak perlu peduli. Kalau bukan karena menyelamatkan orang dan membayar ganti rugi, dia sebenarnya bisa memiliki kekuasaan raja-raja tanah. Laki-laki bersama. Lebih baik daripada asal-asalan. Menikah dengan orang kaya lebih kuat. Dia bilang apa maksudnya? Katanya aku tidak beruntung menikmati hidup. Seumur hidup harus di supermarket. Tidak menyangka orang kaya. Juga punya banyak masalah. Hari ini melihat Jia Jun di luar. Dihina orang. Dia masih harus menahan rasa malu. Hatiku benar-benar sakit. Jangan dulu sakit. Kau bilang dia bangkrut. Bagaimana ya, di sini? Ya, cuma bangsawan yang sudah jatuh. Hanya saja orang-orang menyebut-nyebut hal itu. Tak bisa dihindari untuk mengejeknya. Untung saja, kalian tidak berbuat sesuatu. Kalau sampai berbuat sesuatu, pasti akan buruk. Tidak ada bedanya. Sudah dilakukan. Mama, aku bukan maksud seperti itu. Maksudku adalah, bahkan jika dia kembali menjadi orang bodoh, aku tetap mau bersamanya. Sekarang bukan saatnya makan sate bakar. Di mana ada makanan, di situ aku makan. Pokoknya aku sudah memutuskan untuk bersamanya. Kalau bukan karena takut mengganggu pekerjaannya, malam ini, aku sebenarnya tidak ingin pulang. Aku bilang sama kamu, tentang orang bodoh ini. Lebih bodoh dari orang bodoh. Gimana aku bisa melahirkan anak perempuan seperti kamu? Mama, kamu tidak mengerti. Tentang Afrika sebenarnya dia bisa. Tidak perlu peduli. Kalau bukan karena untuk menyelamatkan orang dan memberi kompensasi, dia sebenarnya bisa memiliki hak sebagai raja tanah. Aku bersama pria yang bertanggung jawab seperti ini. Lebih baik daripada sembarangan. Menikah dengan orang kaya. Dan merasa terpaksa. Dia bilang apa maksudnya? Dia bilang aku memang takdirnya tidak bahagia. Seumur hidup harus tinggal di supermarket. Apakah keluarga Long mengalami krisis keuangan besar, hingga mereka menjual 70% hak kepemilikan The King of Land kepada keluarga Lei? Kalau begitu keluarga Long, apakah akan dikeluarkan dari kalangan orang kaya? Tidak akan pernah bangkit. Pacar barumu itu sangat tidak membawa keuntungan untukmu. Makanya keluarga Long segera akan runtuh. Apakah kamu harus menjual rumah dan villa? Hutang menumpuk. Sampai harus makan di warung pinggir jalan. Belum ada uang untuk membayar. Tambang berlian Afrika kalian. Apakah runtuh? Membunuh 500 orang. Dicari oleh internasional. Harus masuk penjara atau melarikan diri. Rasanya bagaimana? Anda bisa memberikan pernyataan. Ada pendapatmu. Bisakah kamu menjelaskannya? Tuan Long, tolong jelaskan. Berikan penjelasanmu, Tuan Long. Hari ini, Tuan Muda Long tampil sangat megah.
Acara yang begitu penting. Masih membawa gadis desa itu bersamamu. Bukankah kamu sudah dengar dari wartawan? Dia menindas kamu. Bagaimana pepatah kuno itu berbicara? Mari kita lihat. Langit akan membiarkan mereka binasa. Dulu mereka harus menjadi gila. Para wartawan yang terhormat, senang sekali kalian bisa hadir dalam acara penandatanganan hari ini. Setelah penandatanganan ini berhasil, keluarga Lei akan memegang 80% saham Raja Properti. Dari total saham, sisanya 20% dimiliki oleh keluarga Fen dan keluarga Yao. Masing-masing 10%. Keluarga Long hari ini benar-benar tersingkir. Namun keluarga Lei selalu memiliki hati yang penuh belas kasih. Kami dengan susah payah mengeluarkan dana 20 miliar untuk membeli saham keluarga Long, menyelamatkan keluarga Long dari bahaya besar. Sudah tanda tangan. Tanda tangan secepat ini. Kalau aku tidak tanda tangan, kamu akan kekurangan 20 miliar ini. Kemungkinan besar akan masuk penjara. Kalau sudah waktunya nanti, pacarmu yang cantik seperti bunga harus pergi ke penjara. Untuk menemuimu sekali. Kasihan sekali. Keluarga Lei kami selalu menepati janji. Meskipun kamu, Long John, hina dan keji. Tapi keluarga Lei kami sudah berjanji padamu. Akan membeli tanahmu. Pasti akan kami beli. Kakak, tanda tangani saja. Terpaksa ya. Oh ya, nanti aku akan menjadikan tanah raja ini sebuah pusat perbelanjaan terbesar. Nanti kamu bisa membawa pacarmu pergi bersama. Saat itu di dalam sana, semuanya jual merek terkenal. Kamu tidak mampu membelinya. Upacara penandatanganan sudah selesai. Terima kasih semuanya. Saya masih ada yang ingin saya katakan. Tuan Long juga menyeret ibumu ke sini. Apakah kamu ingin membuatnya marah sampai mati di sini? Siapa yang akan mati karena marah? Itu belum tentu. Bibi, jangan marah. Anda punya tekanan darah tinggi. Aku sudah lama menyuruhmu jangan datang. Iya, Bibi, meskipun keluargamu tidak punya uang, tapi kami tetap akan menghormati kamu. Hormat aku. Kalau aku dihormati, aku tidak akan mewakili keluarga Lei untuk mencari tahu berita di rumahku. Sebagai mata-mata, Ibu, biar aku yang bicara saja. Baik, Gajun, kamu tinggal beritahu semuanya. Meluruskan beberapa berita salah yang beredar beberapa hari ini. Yang sebenarnya. Teman-teman semua. Tambang berlian keluarga Long di Afrika Timur. Minggu lalu telah menembus sisi lain. Kami menemukan cadangan emas yang 3 kali lebih besar dari perkiraan awal. Jadi kami memutuskan untuk meningkatkan investasi. 100 miliar untuk pengembangan. Diperkirakan dalam 5 tahun akan kembali 1.000 miliar. Jangan bermimpi lagi. Kalian yang mati 1.000 orang. Itu adalah berita palsu yang aku berikan padamu. Ada alat penyadap di pot tanaman yang kamu berikan padaku. Aku langsung menyadarinya. Kakak. Biar saja, toh kita juga nggak rugi. Kepala Lei, berhenti tanda tangan, berhenti. Kami sudah terima laporan pengujian. Lahan pusat King of Land. Setelah 50 kaki, semua adalah granit. Kalau digali terus, akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Tidak bisa menggali lapisan bawah tanah, juga tidak bisa menanam tiang panjang. Hanya bisa membangun taman. Apa? Kamu menipuku? Kamu sudah tahu dari dulu. Hanya keluarga Lei yang bisa berbuat macam-macam. Kami keluarga Long. Apakah harus jujur seperti ini seumur hidup? Dan aku tidak bohong padamu. Aku memang butuh uang, makanya aku menjualnya padamu. Kita sama-sama setuju. Kontrak sudah ditandatangani. Nanti aku akan sering datang ke taman yang kalian bangun. Lari lebih banyak lagi. Sudah menandatangani. Sudah tanda tangan. Dalam seluruh proyek, keluarga Lei memegang 80%. Kalau begitu, proyek ini selesai. Perusahaan kita rugi 300 miliar. Apa? Kalian, kakak dan ayah tahu. Mereka akan membunuh kita. Aku akan membunuh Long Jiajun. Kakak. Tuan Lei. Tuan Lei. Teman-teman, aku masih ada pengumuman. Kita tahu bahwa raja dari raja hanya bisa membangun taman setelahnya. Memutuskan rencana awal untuk memperpanjang ke pantai. Membangun taman air terbesar di dunia. Dan pulau buatan. Nanti di kota kita. Selain bisnis dan perumahan, masih ada taman rawa yang besar. Aku tidak bermimpi, kan? Semua ini nyata. Mereka terus bermain trik untuk menyakiti kita. Kalau keluarga Long tidak membalas satu langkah pun, bukankah itu terlalu pengecut? Aku tahu satu hal tentangmu. Mulutmu lebih ketat dari ember besi. Rencana sebesar ini. Aku bahkan tidak tahu sedikit pun. Kamu tahu tidak? Beberapa hari ini demi kamu. Aku tidur setiap hari baru jam 4 atau 5 pagi. Maaf. Soal ini, Kak dan ibuku juga. Baru tahu sedikit kemarin malam.
Karena jika ada sedikit yang terlewatkan, Kakak Lei tidak akan tertipu. Aku tidak akan bisa menang. Karena hal ini pun layak membuatmu dan aku dihina orang. Aku bahkan menangis untukmu. Maafkan aku. Aku mengerti bahwa kamu sengaja menipuku. Menyembunyikan dariku. Pertama untuk menguji aku. Apakah kamu sungguh-sungguh padaku? Kedua memanfaatkan perasaanku yang tulus padamu. Agar Lei Wenbiao dan Cimei. Mereka semua percaya bahwa kamu benar-benar sudah kehabisan jalan. Benarkan. Aku sudah siap setelah konferensi hari ini. Kamu tidak perlu bilang lagi. Dunia orang kaya seperti kalian. Begitulah. Mengatur strategi. Menang di garis depan. Dalam dunia semua pria. Rahasia tingkat tertinggi. Semua itu milik kita wanita. Yang tidak bisa kami ikut campur. Juga bisa dikorbankan kapan saja. Aku tidak bermaksud seperti itu. Saat kamu masih bodoh. Perasaanmu padaku adalah yang paling murni. Sekarang kamu kembali menjadi Long John. Ini aku yang tidak bisa memahami seseorang lebih dalam lagi. Sekarang aku juga tulus padamu. Kalau begitu, beraninya kamu bersumpah sekarang, bahwa di masa depan, baik urusan pribadi maupun publik, tidak akan ada yang kamu sembunyikan dariku lagi. Kamu bilang termasuk urusan pekerjaan. Dan rahasia perusahaan juga. Nanti suamiku paling banyak punya. 500 yuan uang pribadi disembunyikan di bawah sepatu. Juga lebih baik daripada kali ini. Atau nanti ada masalah yang lebih besar dan rumit, yang membuatku dibohongi. Aku tahu kamu tidak bisa melakukan itu, karena hidup yang kita inginkan sama sekali berbeda. Akhirnya suatu hari nanti kita akan berpisah. Lebih baik. Sekarang aku pergi saja. Bu, ada urusan di rumah. Aku pergi dulu. Bauer, Jia Jun ada apa-apa? Bauer salah paham tentangku. Cepat kejar dia kembali. Bahkan Bauer ini juga. Kenapa marah-marah? Jia Jun menyukainya. Dia sudah mendapatkannya, tapi masih belum puas. Bauer adalah wanita yang paling cocok untuk Jia Jun. Dialah yang bisa bersama Jia Jun berbagi kekayaan. Juga bisa bersama-sama menghadapi kesulitan, pasangan jiwa sejati. Terima kasih atas kerja kerasnya. Di mana anak Jia Jun? Kamu bukan Jia Jun. Nenek benar-benar pintar. Apa yang terjadi? Kemarin dia tidak punya uang. Kamu nekat ikut dia. Hari ini dia punya uang. Kalau bukan kamu yang ikut dia. Maksudnya apa? Jelaskan padaku. Ibu, kamu pasti tidak mengerti. Dari awal sampai akhir, yang aku suka sebenarnya cuma itu. Bodoh banget, Hua tua gua. Dia sama sekali bukan Long Jia Jun ini. Dia terlalu berhati-hati. Sangat cerdas. Aku tidak bisa menebaknya. Tidak bisa memahami dia. Lebih tidak bisa mengendalikan dia. Pria seperti ini bagi saya sangat menakutkan. Kamu yang menakutkan. Aku cuma gak bisa menebak kamu, gak paham kamu. Gak bisa menangkapmu. Apa maksudnya sebenarnya? Long Jia Jun. Kamu pikir kamu sudah menang besar? Tak disangka aku yang memukul balik dari bawah. Serang balik saja. Nak, jangan dengarkan dia. Dalam beberapa jam, bawakan kontrak yang ditandatangani keluarga Lei kepadaku. Kalau tidak, ibumu akan seperti semangka ini. Masih ada. Berikan aku 30 juta lagi. Tidak kusangka mereka datang secepat ini. Sayang. Aku ada urusan penting, buka pintunya. Sayang. Dia bilang ada urusan penting, tidak usah pedulikan dia. Dia bilang tidak akan pedulikanmu. Tinggalkan sebuah catatan. Tak perlu dilihat lagi. Isinya pasti sangat menyentuh hati. Dia bilang ibunya ditangkap oleh merah kepala. Dia mau menukar dengan kontrak dan 30 juta. Kalau tidak, akan dipukul kepalanya pakai palu. Hingga hancur seperti semangka. Membuatmu merasa mual. Aduh, semua salahku. Tak seharusnya aku marah padanya. Sekarang dia malah datang mengejar aku. Bibi ditangkap. Tidak boleh. Aku harus pergi membantunya. Halo, Jia Jun. Kamu sekarang di mana?
Aku tahu bahaya. Semakin berbahaya. Justru aku ingin menghadapi itu bersamamu. Jangan bicara lagi. Aku akan datang mencarimu sekarang. Apa kamu sudah gila? Bahaya kamu masih mau mencarinya. Dia sekarang sangat kaya. Kamu selamatkan ibunya kembali. Bukankah bisa dapat lebih banyak uang? Cepat pergi, ibu mendukungmu. Wen Biao Wen Xin. Keluarga Lei kalian tidak pernah melakukan hal ilegal seperti ini. Begitu berlebihan. Mati nenek tua. Bicaralah sedikit lagi. Kamu bisa hidup lebih lama. Kalau mau menyalahkan, salahkan anakmu yang bodoh itu, yang membuatku menderita begini. Kamu mati di bawah. Kalau mau menyalahkan, salahkan dia saja. Anakku sama sekali tidak salah. Kalian sendiri yang tidak jujur dalam berbisnis. Pantaskah kalian rugi? Masih banyak bicara. Lei Wen Biao, kamu sampai memukul orang tua. Orang yang saya pukul memang dia. Tidak boleh. Fei Fei, jangan bilang lagi. Lai Wen, tandai. Kami akan bantu kamu bawa tante. Cepat, kembalikan videonya kepada kami. Kami akan pergi sekarang. Kami tidak tahu apa-apa. Kalian benar-benar pikir bisa pergi. Apa maksudnya? Kalian berdua keluar nanti. Pasti akan melaporkan kita ke polisi. Kalau begitu kita tamat. Tidak akan. Kalian bahkan bisa menipu Bibi. Bagaimana kami percaya kepada kalian? Kalian terlalu kejam. Kalian, jangan banyak bicara, nenek. Tunggu anakmu membawa kontrak keluarga Lei. Berikan aku 30 jutaanku. Kalian bisa masuk ke dunia bawah. Keluarga berkumpul di sana. Bajingan merah, jangan banyak bicara. Jangan sok tahu di sini. Aku dulu pikir bisa makan enak dan bersenang-senang bersama kalian. Tapi kenyataannya kalian malah dalam bahaya. Untung saja aku pintar. Aku minta 30 juta dari Long Jiajun. Kalau tidak, semua sia-sia. Kakak merah, tolong bantu kami. Selesaikan masalah Long Jiajun ini. Kami tidak akan lupa kebaikanmu. Benar, benar, benar. Pangeran Lei, Xiao Lei, Xiao Lei. Kalian juga takut? Ya. Tapi tenang saja. 30 juta ini akan cepat saya habiskan. Nanti aku masih akan minta dari kalian. Aku tidak mungkin secepat ini membunuh dewa keberuntunganku. Kakak Cimei, jangan lupa kita bagi 30 juta itu. Kamu ini siapa sih? 30 juta itu milikku. Aku mau kasih kamu berapa? Aku kasih. Kalau bukan karena aku sudah membunuh seluruh keluarga Lei, kamu pasti sudah jadi korban pengganti. Aku sudah membunuhmu sejak lama. Kakak, Long Jiajun tidak akan membatalkan kedatangannya, kan? Dia tidak mungkin mengabaikan ibunya, kan? Pasti dia akan datang. Kalau anak saya mengerti keadaan, dia tidak akan mengabaikan saya, Tuan Gu. Langsung melapor ke polisi dan menangkap kalian. Dan malah banyak bicara. Saya akan memukul gigi palsumu itu sampai copot. Lei Wen Biao. Saya datang. Long Jiajun. Kenapa lama sekali baru datang? Tiba-tiba harus mencari banyak uang tunai. Tidak mudah. Selain itu, kamu belum beri aku alamat yang pasti. Aku sudah ke beberapa tempat, bertemu beberapa orang. Dia memberitahu aku tempat berikutnya. Sudah pindah ke 4 atau 5 titik. Aku baru sampai di sini. Kedengarannya masuk akal. Serahkan kontraknya padaku. Jangan bergerak. Suruh dia membuang kontraknya ke lantai. Mundur. Kalau tidak, kami akan menyuntik kalian berdua. Kalau begitu, repot juga. Taruh di tanah. Mundur. Aku sudah setuju dengan permintaan kalian. Segera bebaskan ibuku. Aku akan pergi sekarang. Mudah diucapkan. Aku akan periksa kontrak dulu sebelum bicara. Jangan bergerak, lemparkan nenek itu ke dalam untukku. Aku yang menyuruhmu masuk. Kalau kamu masuk lagi, cepat pergi. Pergi. Jiajun, ibu, jangan khawatir. Aku segera datang. Ayo. Long Jiajun. Ini bukan kontrak yang kita tanda tangani. Kontrak itu aku simpan di brankas. Mau mati ya, kamu? Tanganku, tanganku. Ini kenapa? Tanganku. Kontrak dan uang kertas. Aku sudah menaburkan bubuk racun hati 7. Begitu tersentuh, tangan langsung membusuk. Kalau tidak ke rumah sakit untuk suntik serum, 2 jam, tanganmu akan membusuk sampai harus diamputasi. Bunuh dia.
Jangan bergerak. Pergi, jangan mendekat. Kamu tidak akan kabur. Aku sudah menanam chip di tubuh ibuku. Begitu kalian menculiknya, aku sudah tahu. Dan memberitahu polisi. Aku terlambat satu langkah untuk membuat racun bubuk. Kedua, agar polisi menyiapkan. Semua polisi di bawah sudah menyerah. Kan, kalau kamu tidak membebaskan aku ex kamu, ibu. Anak tidak perlu peduli padaku. Ibu, tenanglah. Biarkan dia pergi. Bibi, cepat pergi. Mama. Sayang. Mama. Mertuamu datang. Selamat datang, mertuaku. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya terlihat seperti dari air Cina. Tidak salah tebak. Saya adalah pemasok tunggal minuman teknologi antariksa Gochao. Satu-satunya pemasok. Ketua grup perusahaan multinasional. Senang sekali akhirnya bertemu. Ya, senang bertemu. Ibu mertua, biasanya kami bermain mahjong kecil-kecilan. Tidak tahu ibu mertua suka atau tidak, main mahjong. Hanya main mahjong seperti ini. Biasanya saya mendidik anak-anak saya. Judi membuat orang kehilangan arah. Tapi demi menghormati orang lain. Jadi kami ikut bermain. Tidak boleh terlalu banyak bermain, hanya bisa main 8-9, 10 putaran saja. Kalau begitu, jangan ragu lagi. Ayo, kita main mahjong. 4 batang. Aku kurang mahir bermain. Ini sebenarnya apakah itu self-draw? Bantu aku lihat, ya. Iya, ini permainan dengan satu warna, besar banget. Besar banget ya. Lalu beberapa putaran lagi. 8 putaran. Bukankah 7 seri ping, 8 seri self-draw, 9. Ini adalah rumus belajar kami. Masih sedikit yang mengerti. Apakah itu 9 putaran? Tentang 9 kali 9 kali 9 kali. Tak tahu berapa banyak yang harus dibayar. Baor. Ibuku setuju kita menikah. Dan sesuai dengan pemikiran kalian. Sederhana saja. Tidak mengadakan pesta besar. Hanya mengundang teman terbaik kami. Katakan pada mereka bahwa kita sudah menikah. Lalu adakan pesta di desa. Undanglah orang yang kamu suka. Agar kedua belah pihak tidak canggung. Semua bisa bahagia, ya, itu akan sangat bagus. Tapi ibuku punya satu permintaan. Permintaan apa? Dia berharap kamu bisa secepatnya memberikan dia seorang cucu. Tapi aku suka perempuan. Laki-laki atau perempuan, tidak masalah. Kamu bilang kalau punya anak perempuan jangan menyesal. Sepertinya aku bingung lagi. Benar, berapa kali? 9 kali. Barusan itu 9 kali. Ini benar, sama persis. Bukankah seharusnya 10 kali? Benar. 10 kali berarti 10 kali. 10 kali. Berapa harga 10 kali? 10 kali? Wah besar sekali. Ayo, ibu mertua. Maaf ya. Semua aku yang menang. Maaf banget ya. Aku ini orangnya nggak bisa menyimpan rahasia di hati. Aku ingin bicara dulu sama ibu mertua. Tentang mas kawin Baor. Jangan ditunda-tunda. Ini harus segera dibicarakan. Aku sudah memikirkannya semalaman. Apakah bisa? Terlalu sedikit. 50.000, ibu mertua. 5.500.000.000. Benar. Keluarga Long menikah. Harus sempurna 100%. Mas kawin 10 miliar. Ibu mertua merasa cocok. Mengatur perjodohan. Ibu mertua.